Bab 641 Linde mengetahui kebenaran. Berengar mungkin baru saja pulang dari kampanye penaklukan yang panjang melawan Kekaisaran Aztec, tetapi ia tetap bekerja keras seperti biasa. Saat ini, ia berada di kantornya, mengamati peta batas-batas kekaisarannya saat ini. Selain tanah air, yang merupakan penyatuan wilayah-wilayah berbahasa Jerman di Eropa, terdapat 3 wilayah kecil di seberang Samudra Atlantik, yang merupakan batas-batas koloni Jerman. Dengan penaklukan Kekaisaran Aztec yang dulu perkasa, Jerman kini memiliki pemukiman di pesisir Mesoamerika. Hal ini menimbulkan pertanyaan menarik di benak Berengar. Jelas, ia tidak bisa lagi menyebut Amerika dengan istilah Finland. Ia juga tidak bisa menyebut wilayah-wilayah itu sebagai Amerika. Karena itu, Berengar kini memikirkan nama-nama alternatif untuk dunia baru itu. Sejak Berengar menemukan dunia baru di lini masa ini, pikiran pertama yang terlintas di benaknya adalah menamai wilayah itu dengan namanya sendiri. Namun, setelah memikirkan nama yang terdengar menyenangkan lebih lama dari yang seharusnya, ia memutuskan untuk menamai benua-benua di dunia baru itu dengan nama kedua istrinya yang berkebangsaan Jerman. Karena ia merasa nama mereka akan menjadi pengganti yang lebih baik. Sambil memandangi peta wilayah yang dikenal sebagai Amerika Utara dan Selatan di masa lalunya, ia memutuskan nama yang paling tepat untuk belahan bumi utara adalah Lindeheim. Lagi pula, Linde berambut merah, dan orang berambut merah lebih cocok di iklim yang lebih dingin. Hal ini tidak mengherankan, karena Berengar selalu punya alasan aneh untuk menamai hal-hal tertentu. Mengenai benua selatan, ia jelas akan menamainya Adelheim, sesuai nama istri pertamanya. Setelah menuliskan nama-nama di peta yang menampilkan tidak hanya koloninya, tetapi juga seluruh benua Amerika dari ingatan masa lalunya, ia menyadari bahwa ia belum menamai koloni terbarunya. Oleh karena itu, Berengar memutuskan untuk memberikan dirinya kehormatan tersebut dan menuliskan nama Brandstad. Akhirnya, setelah kerja keras, ia menemukan terminologi yang tepat untuk benua Amerika dan permukiman terbarunya. Kaisar Jerman begitu asyik dengan pekerjaannya sehingga ia tak menyadari kedatangan istrinya yang berambut merah. Istrinya sudah melingkarkan lengannya di punggung Kaisar saat ia menyadari kehadirannya. Dengan senyum tenang di wajahnya, Berengar berbalik dan menatap mata biru langit istrinya. "Kamu datang tepat waktu, Linde. Ada hal penting yang ingin ku bicarakan denganmu." Linde tersenyum manis ketika mendengar ini. Ia telah menghabiskan setiap jam terjaga yang ia bisa bersama suaminya sejak ia pulang dari perjalanan ke luar negeri. Rasanya ia hampir yakin suaminya akan menghilang sesaat lagi, dan karena itu, ia perlu selalu berada di sisinya. Berengar menyadari perilaku aneh ini dan menduga itu ada hubungannya dengan kepergiannya sebelumnya. Tepat ketika Linde hendak bertanya apa yang ingin Berengar bicarakan, tatapan ingin tahunya tertuju pada peta yang secara gamblang menggambarkan wilayah yang belum dijelajahi. Tentu saja, hal ini menarik perhatian wanita licik itu, yang membuatnya bertanya dari mana Berengar mendapatkan informasi tersebut. "Tuan, saya tahu ini bukan tempat saya, tapi bagaimana tepatnya Anda tahu bahwa ini adalah batas-batas dunia baru?" "Setahu saya, kita belum pernah mengirim penjelajah ke wilayah seperti itu." Berengar mendesah berat. Linde bisa dibilang memiliki otak paling cemerlang yang pernah ditemuinya di dunia baru ini. Jika orang sesederhana Honoria saja curiga tentang asal-usul pengetahuannya, pasti Linde sudah menyadarinya sekarang. Hanya ada satu alasan Berengar tidak mengungkapkan kebenaran kepada sahabatnya yang paling terpercaya, yaitu rasa takut. Rasa takut ia akan lari dari pelukannya begitu tahu bahwa Berengar bukanlah pria yang ia kira. Sementara Yasmin cepat menerimanya, Honoria telah marah selama berhari-hari, dan meskipun akhirnya menerima gagasan itu, ia menolak untuk berbicara dengannya selama beberapa waktu. Kenyataannya, Linde adalah istri kesayangan Berengar, bahkan bisa dibilang belahan jiwanya. Jika Linde lari darinya setelah mengetahui kebenarannya, itu akan sangat menghancurkannya. Ia tidak tahu apakah ia bisa melanjutkan hidupnya tanpa Linde. Namun, cepat atau lambat, ia harus mengatakan yang sebenarnya kepada wanita itu, atau hal itu akan menggerogoti jiwanya. Apalagi ia sudah merasa bersalah karena memberitahu dua istrinya yang lain sebelum Linde. Maka, dengan desahan berat, Berengar memulai perjalanannya di jalan tanpa jalan kembali. "Linde, sudah saatnya kau tahu kebenarannya. Kurasa orang secerdas dirimu sudah lama bertanya-tanya bagaimana aku tahu hal-hal yang ku ketahui." Jantung Linde berdebar kencang saat mendengar kata-kata itu. Ia merasa seolah bisa pingsan karena cemas kapan saja. Tentu saja, ia telah lama mencurigai kebenaran tentang asal-usul Berengar, dan telah lama menyelidikinya. Namun, pada akhirnya, ia tidak dapat menemukan satupun petunjuk yang akan membawanya kepada kebenaran. Jika Berengar bersedia memberitahu rahasia terbesarnya sekarang, itu berarti ia sepenuhnya mempercayainya, dan ia jelas akan memperhatikan apa yang dikatakan pria itu. Namun, sebelum itu, ia ingin memperjelas beberapa hal, dan menyela suaminya sebelum ia menceritakan semuanya. "Janji kau takkan marah, tapi aku mungkin sudah menyelidiki masa lalumu untuk mencari tahu apa yang selama ini kau sembunyikan dariku.
Namun, bahkan dengan semua sumber daya yang telah kau berikan kepadaku selama bertahun-tahun, aku sama sekali tak menemukan jejak sedikit pun yang akan menuntunku pada kebenaran. Mungkin terdengar gila, tapi saya punya 3 teori yang menjelaskan pengetahuan Anda tentang dunia lain. Jadi, beritahu saya jika saya menebak salah satunya dengan benar. Yang pertama adalah kemungkinan bahwa umat Katolik benar, dan Anda telah menjual jiwa Anda kepada iblis demi pengetahuan tanpa batas. Ini sepertinya tidak mungkin bagi saya, karena saya tahu Anda tidak akan pernah mengambil risiko hukuman kekal hanya untuk beberapa prestasi dalam hidup ini. Teori kedua adalah gagasan absurd bahwa Anda sebenarnya adalah dewa dalam wujud manusia, dan Anda maha tahu. Namun, ini juga tampak tidak masuk akal karena ada catatan kelahiran Anda yang sangat jelas, dan Anda baru mulai menunjukkan kecerdasan Anda yang tajam saat Anda sudah dewasa. Spekulasi ketiga saya, entah bagaimana terasa lebih mengada-ada daripada yang lain, tetapi memiliki bukti paling banyak untuk mendukungnya. Saya sangat yakin Anda adalah manusia dari masa depan, di mana semua informasi yang Anda bawa ke dunia ini sudah menjadi pengetahuan umum di zaman Anda. Satu-satunya hal yang membuat saya tidak dapat menerima teori ini adalah saya tidak mengerti bagaimana Anda menggantikan Berengar yang asli, dan begitu menyatu dengan kehidupannya. Rahang Berengar hampir ternganga ketika mendengar Linde telah meneliti rahasia-rahasianya. Apalagi teori ketiga yang ia miliki hampir mendekati kenyataan. Wanita itu memasang ekspresi cemas di wajahnya, praktis menggeliat di kursinya, menunggu jawaban. Baru setelah ia angkat bicara, Berengar tersadar dari lamunannya. Baiklah, yang mana? Berengar terkekeh pelan. Ia benar-benar bingung. Di masa lalunya, perempuan ini pastilah seorang jenius di antara para jenius. Ia hanya bisa menebak bagaimana perempuan itu bisa memunculkan teori-teori gila seperti itu. Ia menduga kutipan lama dari Arthur Conan Doyle mungkin ada hubungannya dengan hal itu. Ketika Anda telah menghilangkan semua yang tidak mungkin, maka apapun yang tersisa, betapapun tidak mungkinnya, pastilah merupakan kebenaran. Jika Linde mengikuti proses berpikir seperti itu, berarti ia telah menghabiskan semua kemungkinan logis dan rasional yang terpikirkan, hanya untuk menghasilkan 3 teori yang sangat mustahil, dan bahkan gila, untuk menjelaskan kebenaran di balik pengetahuan Berengar yang tampaknya tak terbatas. Berengar hanya bisa tersenyum ketika memikirkan betapa besar dedikasi Linde untuk mempelajari lebih lanjut tentangnya. Karena itu, ia menunjukkan ekspresi yang cukup menyenangkan saat mengungkapkan kebenaran. Teori ketiga Anda adalah yang paling mendekati kebenaran. Saya bukan penjelajah waktu, tetapi saya memiliki ingatan seorang pria dari masa depan di dunia yang serupa, tetapi sangat berbeda. Sebenarnya, saya lahir di dunia ini sebagai Berengar von Kufstein, dan hingga usia 20 tahun, saya adalah seorang pecundang yang malas, pemabuk, dan memiliki kecerdasan yang sangat rendah. Namun, ketika saudara laki-laki saya meracuni saya mengalami koma yang parah, dan ketika akhirnya terbangun, saya memiliki ingatan tentang seorang pria bernama Julian Weber, seorang insinyur di masyarakat yang luar biasa maju. Jika saya memberitahu Anda bahwa di kehidupan saya sebelumnya, umat manusia telah mencapai bulan, apakah Anda akan percaya? Awalnya, ketika terbangun di dunia ini, kupikir aku hanyalah Julian, dan Berengar telah mati setelah transmigrasiku. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mendapati diriku memiliki lebih banyak Berengar asli daripada yang kukira sebelumnya. Terutama dalam sifatku yang kejam dan bengis, serta keyakinan pribadiku. Semua itu bukanlah aspek kepribadianku di kehidupan lampau. Linde menatap Berengar dengan binar di matanya. Berbeda dengan dugaan Berengar, ia sama sekali tidak peduli bahwa Berengar telah membohonginya selama bertahun-tahun, juga tidak memikirkan kemungkinan bahwa Berengar adalah orang asing. Ia lebih tertarik untuk mengetahui segala hal tentang kedua identitasnya. Dengan ekspresi gembira di wajahnya, Linde menuntut untuk tahu lebih banyak. Ceritakan semuanya padaku. Reaksi ini awalnya mengejutkan Berengar, tetapi ia tahu bahwa Linde tidak marah padanya, dan justru tertarik untuk mempelajari kehidupan masa lalunya. Maka, ia menghabiskan sisa hari itu dengan menceritakan kisah-kisah masa lalunya kepada Linde, mulai dari kisah pribadinya hingga sejarah dunia itu. Ia bahkan sampai menceritakan camilan favoritnya dan bagaimana rasanya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, pasangan itu menghabiskan sepanjang malam tanpa melakukan apapun selain mengobrol. Menjelang pagi, Linde merasa semakin memahami pria yang dicintainya, dan merasa lebih dekat dengannya daripada sebelumnya. Bab 642 Hans mengetahui kebenaran. Sementara Berengar sedang berbincang dengan istrinya, Linde, tentang masa lalunya dan segala hal yang ia ingat dari dunia itu, diskusi penting lainnya sedang berlangsung di sudut rumah yang berbeda. Seorang putri muda duduk terperangah ketika tunangannya mengungkapkan kebenaran tersembunyi yang ia ketahui. Jadi, Veronica, aku lihat kamu masih menyukai ayahku. Hans sedang menyesap teh dari cangkir berisi susu, sementara ia bersikap seolah-olah ia benar-benar tenang. Sebuah keadaan yang sama sekali tidak seperti itu. Beberapa waktu yang lalu,
Putri Bohemia telah menghadap Kaisar Jerman dan meminta agar ia dijodohkan dengan dirinya, alih-alih dengan putranya. Permintaan ini ditolak Berengar, sesuatu yang membuat gadis muda itu kesal. Namun, ia sama sekali tidak menyadari bahwa tunangannya, Pangeran Hans von Kufstein, telah mendengarnya, dan hingga kini bungkam mengenai hal itu. Awalnya Hans bersedia membiarkan permintaan ini berlalu begitu saja. Lagi pula, ia cukup dekat dengan Veronica, dan mengira itu hanya perasaan sesaat, yang akhirnya bisa diatasi Veronica. Namun, Hans baru-baru ini melihat tunangannya memuja ayahnya setelah pria itu kembali dari ekspedisinya, dan karena itu, Hans tak bisa lagi menahan amarahnya. Pangeran Jerman bahkan belum berusia 10 tahun, tetapi kecerdasannya telah berkembang pesat, hingga ia praktis setara dengan Putri Bohemia yang kini telah beranjak remaja. Meskipun demikian, ia memiliki kematangan emosional seperti anak seusianya. Kemampuannya untuk tetap diam mengenai hal ini begitu lama merupakan sebuah keajaiban tersendiri. Veronica tersipu malu saat mengingat kejadian masa lalu, di mana ia dengan bodohnya mengejar Berengar. Ia tidak tahu bahwa Hans, si pemuda, tahu tentang perasaan cintanya. Namun, ia telah menerima kenyataan bahwa ia telah bertunangan dengan putra pria itu, dan terhibur dengan kenyataan bahwa pemuda itu juga luar biasa dengan caranya sendiri. Satu-satunya keluhannya adalah tunangannya masih anak-anak, dan butuh waktu bertahun-tahun sebelum ia mencapai usia di mana mereka benar-benar bisa berhubungan intim. Naluri pertamanya adalah menyangkal dan menangkis, yang persis seperti yang ia lakukan setelah sadar. Apa yang kau bicarakan? Berengar itu biadab. Dia yang mencuri mahkota ayahku, dan memenjarakanku. Bagaimana mungkin aku mengagumi orang seperti itu? Meskipun sang putri berkata begitu, Hans sulit mempercayainya. Lagi pula, emosinya terpancar jelas di wajahnya. Kamu pembohong yang buruk. Setelah menyadari dirinya telah tertangkap basah, Veronica akhirnya mengakui kebenarannya. Meskipun dulu aku pernah terpikat oleh ayahmu, sekarang aku sadar bahwa aku telah bertindak bodoh, dan aku hanya harus bersabar sampai kamu dewasa. Menanggapi hal ini, Hans hanya mendengus sambil menyesap susunya lagi. Setelah itu, ia menunjukkan kejanggalan dalam cerita gadis itu. Kalau itu benar, kau takkan memujanya begitu dia pulang dari salah satu kampanyenya. Apa kata-katamu? Oh ya, kurasa kurang lebih seperti ini, ya ampun, Kaisar, kemana kau pergi kali ini? Apa kau mengklaim tanah baru untuk kekaisaran kita? Apa kau membunuh seseorang? Apa masih ada tempat untuk satu orang lagi di haremmu? Kau sungguh berani dan kuat. Veronica langsung memprotes anak laki-laki itu yang mengejeknya. Aku tidak mengatakan hal seperti itu. Sekali lagi, Pangeran Jerman memasang ekspresi puas di wajah kekanak-kanakannya saat mengomentari penyangkalan gadis itu. Kamu tidak perlu melakukannya. Ekspresi wajahmu sudah menunjukkannya. Putri Bohemia belum pernah merasa semalu ini seumur hidupnya. Apakah ia benar-benar terlihat seperti sedang memendam pikiran seperti itu? Ia hanya mengagumi pahlawan yang menyelamatkannya dari ibunya setelah ia kembali dengan kemenangan. Kaisar tidak benar-benar percaya ia menganggapnya seperti itu, bukan? Ia hanya bisa mencari-cari alasan yang tepat untuk perilakunya. Oke, aku akui. Aku memang penggemar ayahmu, tapi bukan berarti aku masih menyukainya. Hans tidak berkata sepatah kata pun. Ia tetap diam, membiarkan protes gadis itu berbicara sendiri. Jelas, gadis itu tak kuasa menahan suasana canggung itu, dan sekali lagi ia mulai membela diri. Sulit untuk tidak mengaguminya. Dia seorang diri menyatukan kekaisaran kita dan tak pernah terkalahkan dalam pertempuran. Dia tak kenal takut, menawan, mendominasi, dan sangat peduli pada orang-orang yang dicintainya. Bukan hanya aku yang mengagumi Berengar. Hampir seluruh kekaisaran juga mengaguminya. Setelah mendengar pujian seperti itu, Hans merasa seperti akan mengalami aneurisma. Akhirnya, ia pun tersadar dan mencurahkan isi hatinya yang terdalam tentang ayahnya. Ayahku bodoh, terlalu sering mempertaruhkan nyawanya tanpa alasan. Apa tujuannya? Mengejar kejayaan di medan perang. Entah dia bodoh, atau dia maniak haus darah yang baru bisa beristirahat setelah merenggut nyawa seseorang. Bagaimanapun, ibuku seharusnya tidak perlu duduk di rumah dan mengkhawatirkan kepulangan si brengsek itu dengan selamat setiap kali dia pergi berperang. Ayahku lebih sering berada di medan perang daripada di rumah bersama keluarganya. Itu menunjukkan betapa prioritasnya. Veronica terkejut ketika mendengar pendapat para pangeran yang sebenarnya tentang ayahnya. Jelas, Hans menjadi getir setelah melihat ibunya putus asa setelah Berengar menghilang. Namun, ia benar tentang satu hal. Berengar lebih banyak menghabiskan waktu berperang daripada mengurus keluarganya. Hal ini menjadi perdebatan sengit bukan hanya bagi Hans, tetapi juga bagi Helga, yang praktis menganggap ayahnya orang asing. Sang putri Bohemia tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Hans tidak marah padanya, ia marah pada ayahnya. Karena itu, ia tersenyum puas saat melihat sang pangeran cemberut. Kau tahu, Hans, ayahmu itu orang yang sangat sibuk.
Kalau kau belum sadar, dia punya kerajaan bisnis yang harus dijalankan. Aku yakin dia lupa meluangkan waktu denganmu dan saudara-saudaramu. Komunikasi itu seperti jalan dua arah. Pernahkah kau benar-benar meminta ayahmu untuk meluangkan waktu bersamamu? Aku yakin dia akan bersedia melakukannya jika kau memintanya dengan sopan. Aku bahkan tak bisa membayangkan betapa kerasnya dia bekerja untuk menjamin masa depan yang lebih baik untukmu, saudara-saudaramu, dan rakyat Jerman secara keseluruhan. Belum lagi dia punya 4 istri dan seorang simpanan yang harus, dia puaskan. Aku yakin dia lupa untuk meluangkan waktu bersama anak-anaknya. Kalau kau tak bertanya, kau tak akan pernah tahu apakah dia sengaja mengabaikanmu, atau dia memang lupa waktu. Meskipun Hans mungkin anak yang cerdas, ia sangat kurang dalam hal kebijaksanaan dan kedewasaan. Alasannya sederhana. Dua hal itu biasanya datang seiring pengalaman hidup, dan usianya belum mencapai 2 digit, apalagi usia dewasa. Tak pernah terpikir olehnya untuk mengambil inisiatif. Lagi pula, Linde bekerja sama kerasnya dengan Berengar, tetapi ia selalu meluangkan waktu untuk anak-anaknya. Jika memang begitu, mengapa ayahnya tidak bisa? Intinya, alasan terakhir yang disebutkan Veronica adalah Berengar memiliki terlalu banyak kekasih yang harus dipuaskan, baik secara emosional maupun fisik. Kelima kekasihnya memonopoli waktu luangnya, sehingga seringkali mengorbankan anak-anak mereka. Waktunya terbatas, dan Berengar memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Hans menyadari bahwa Veronica benar, dan merasa malu melampiaskan amarahnya kepada Veronica dan ayahnya. Ia segera bangkit dari tempat duduknya dan membungkuk kepada gadis itu sebelum pergi. Terima kasih atas wawasannya. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Setelah mengatakan ini, Hans berlari menghampiri orang tuanya, berharap bisa mengajak mereka menghabiskan waktu berkualitas bersama sebagai keluarga. Ia tidak tahu rahasia besar apa yang sedang dibagikan Berengar kepada Linde saat ini, tetapi ia akan segera mengetahui lebih dari yang ia duga ketika ia tak sengaja mendengar percakapan mereka. Saat Hans menemukan orang tuanya, mereka sedang asyik berdiskusi tentang masa lalunya. Jika aku katakan bahwa di kehidupanku yang lampau, umat manusia sudah pernah ke bulan, apakah kau akan mempercayainya? Saat Hans tak sengaja mendengar pernyataan ini, anak laki-laki itu langsung berhenti dan bersembunyi di luar kamar, menguping pembicaraan orang tuanya. Kegilaan apa yang sebenarnya dibicarakan ayahnya? Ini adalah sebuah pencerahan yang luar biasa, dan jika benar, akan menjelaskan banyak pertanyaan anak laki-laki itu tentang ayahnya. Selagi Berengar dan Linde menghabiskan malam itu dengan berbincang tentang masa lalunya, mereka sama sekali tidak menyadari bahwa Hans telah mendengar seluruh percakapan itu. Bab 643 mengenang masa lalu. Hans duduk di luar pintu kamar tempat ibu dan ayahnya sedang berdiskusi sengit. Anak laki-laki itu mendekap lututnya erat-erat sambil mendengarkan setiap kata yang diucapkan ayahnya, seolah-olah itu adalah perintah dari Tuhan sendiri. Ia bisa mendengar suara ibunya yang terus-menerus menanyakan latar belakang misterius pria itu. Tampaknya, betapapun seringnya Berengar bercerita tentang masa lalunya, Linde tak pernah sepenuhnya puas. Ia ingin tahu segalanya tentang pria itu, dan karena itu ia langsung bertanya tentang mantan kekasihnya. Jadi, kamu meninggal waktu umurmu pertengahan 20-an. Kamu pasti punya istri, atau kekasih waktu itu. Aku pikir aku yang pertama. Dia hampir tidak percaya kata-kata Berengar selanjutnya saat dia berbicara tentang kehidupan masa lalunya dengan senyum nostalgia di wajahnya. Kamu adalah yang pertama bagiku di kedua kehidupanku. Aku tidak bisa dibilang tampan di kehidupan sebelumnya. Aku juga seorang introvert yang sulit mendekati wanita. Ada beberapa perempuan yang dekat denganku, tetapi mereka tidak pernah benar-benar menganggapku setara, dan karena itu, mereka memperlakukanku seperti adik laki-laki. Lagi pula, tak satu pun dari mereka secantik dirimu. Mereka semua harpi yang melapisi diri mereka dengan riasan tebal agar tampak seperti putri. Kau benar-benar berbeda dari para perempuan tua itu dan memang cantik alami, suatu sifat yang tak dimiliki kebanyakan wanita. Bisa dibilang, bereinkarnasi ke dunia ini dan bertemu denganmu adalah hal terbaik yang pernah terjadi padaku. Linde tersipu malu ketika mendengar kata-kata itu. Jarang sekali Berengar berbicara begitu ramah kepadanya. Meskipun memperlakukannya dengan baik, ia jarang menggunakan sanjungan tanpa malu seperti itu. Sedangkan Hans, ketika mendengar kata-kata ayahnya, ia merenung. Ia selalu bertanya-tanya bagaimana pria itu bisa menaklukkan seseorang seperti ibunya. Mungkin kata-kata baiknya itulah yang memenangkan hatinya. Tentu saja, jika anak laki-laki itu tahu kebenaran tentang bagaimana orang tuanya bersatu, itu pasti akan mendistorsi konsepnya tentang romansa. Lagi pula, hubungan mereka mungkin tampak seperti dongeng di luar, tetapi di balik layar, itu jauh dari kenyataan. Untungnya baginya, Berengar dan Linde jarang mengatakan yang sebenarnya tentang bagaimana mereka menjadi pasangan. Lagi pula, itu bukan sesuatu yang biasa kau katakan di depan umum.
Linde memuja suaminya setelah mengucapkan kata-kata manis itu, sama sekali tidak menyadari bahwa di kehidupan sebelumnya, suaminya meninggal dengan getir dan sendirian. Butuh beberapa menit baginya untuk melepaskan diri dari pesona Berengar dan menyadari makna di balik kata-katanya. Setelah itu, ia hanya memiliki lebih banyak pertanyaan di benaknya, yang segera ia ungkapkan. Maksudmu, selama hidupmu, kau tak pernah punya satu wanita pun yang mencintaimu. Apa salahnya dengan para jalang di dunia itu? Berengar memasang ekspresi getir saat mengenang masa lalunya. Akhirnya, ia hanya menghela napas dan mengangkat bahu seolah mengakui kekalahan. Begitulah dunia di masa itu. Kenyataan yang menyedihkan adalah, saat aku meninggal, prospek pernikahan sudah lama menjadi lelucon. Hanya pria bodoh yang berani mempertaruhkan pernikahan seperti itu. Aku lebih baik di sini bersamamu. Sial, aku tidak yakin punya banyak hal untuk dinantikan, bahkan jika aku entah bagaimana selamat dari tugas terakhirku di Afghanistan. Linde sangat setuju dengan Berengar ketika ia mengatakan hal itu. Ia jelas lebih baik di dunia ini jika berada di sisinya. Namun, Linde jelas memiliki lebih banyak pertanyaan tentang masa lalu Berengar dan ia pun segera mengungkapkannya. Sebelumnya kamu bilang kamu tidak punya saudara kandung, teman, atau pacar. Apakah hubunganmu dengan orang tuamu baik-baik saja? Berengar mendesah berat saat mendengar ini sebelum mengungkapkan lebih banyak tentang masa lalunya. Tentu, ketika aku benar-benar bertemu mereka. Tapi, mereka bekerja berjam-jam, dan hampir setiap hari, aku harus mengurus diriku sendiri. Aku hanya bisa bertemu mereka beberapa jam setiap malam, dan saat itu, mereka sudah terlalu lelah untuk benar-benar melakukan apapun denganku. Meskipun kurasa aku punya beberapa kenangan indah tentang mereka. Tahun itu, mereka bekerja lembur selama beberapa bulan hanya untuk mengumpulkan uang agar bisa mengajak kami berlibur bersama keluarga ke salah satu taman hiburan utama di negara ini. Rasanya saya belum pernah menghabiskan waktu sebanyak ini bersama orang tua seperti dulu. Saya akhirnya jatuh sakit di hari terakhir dan muntah sepanjang perjalanan pulang. Tetap saja, itu menyenangkan. Tentu saja, begitu kami sampai di rumah, perjalanan itu terasa seperti tidak pernah terjadi. Mereka harus pergi bekerja keesokan harinya, dan sekali lagi saya terjebak sendirian, hanya ditemani buku-buku saya. Linde bisa melihat kegembiraan di wajah Berengar memudar saat ia menyebutkan bagian terakhir itu. Seolah-olah ia bisa merasakan kepedihan dan kesepian di hati pria itu. Ia tak tahan melihat prianya memendam emosi seperti itu dan segera meraih tangannya untuk meyakinkannya bahwa ia tidak sendirian dalam hidup ini. Berengar tersenyum melihat raut wajah khawatir di bibir merah muda Linde yang cantik. Ia lalu meyakinkannya bahwa ia baik-baik saja. Tak apa, aku sudah lama menerima masa laluku. Satu-satunya kekhawatiranku adalah aku melakukan hal yang sama pada anak-anakku sendiri. Ternyata aku sama seperti ayahku, bekerja dari matahari terbit hingga terbenam. Saat akhirnya aku selesai dengan semua pekerjaanku, aku terlalu lelah untuk meluangkan waktu bersama mereka. Kurasa mereka beruntung memiliki banyak ibu yang merawat mereka dengan cara yang tak bisa kulakukan. Aku tak pernah diberi kemewahan seperti itu di kehidupanku sebelumnya. Ketika Hans mendengar kata-kata itu di balik pintu, ia berusaha keras menahan air mata di matanya. Selama beberapa waktu, ia merasa kesal terhadap ayahnya karena tidak selalu menjadi bagian penting dalam hidupnya. Namun, ayahnya terlalu banyak bekerja. Bagaimanapun, ia adalah pemimpin kekaisaran paling kuat di dunia. Ketika anak laki-laki itu mendengar ayahnya mengalami masa kecil yang serupa, tetapi tanpa kehadiran ibunya, ia menyadari betapa beruntungnya ia memiliki Linde sebagai bagian yang selalu ada dalam hidupnya. Hans masih kecil dan belum bisa mengendalikan emosinya dengan baik. Ia bergegas masuk ke kamar dan memeluk kaki ayahnya sambil meminta maaf karena telah marah kepadanya. Ayah, maafkan aku tidak tahu. Berengar dan Linde terkejut melihat anak sulung mereka berlari ke kamar sambil menangis. Berengar sangat bingung karena tidak tahu apa yang dibicarakan anak laki-laki itu. Ia segera menggendong anak itu dan mendudukkannya di pangkuannya sambil bertanya lebih lanjut tentang kondisi mentalnya saat itu. Ada apa, Hans? Anak itu terus menangis sambil menyeka ingusnya ke seluruh perlengkapan kerajaan Berengar. Aku benci kamu. Kamu nggak pernah ada buatku, tapi sekarang aku tahu betapa beruntungnya aku. Linde terkejut karena anak laki-laki itu menguping mereka sepanjang waktu. Ia segera bertanya seberapa banyak putranya mendengar percakapan pribadinya dengan suaminya. Hans, seberapa banyak yang kau dengar? Anak laki-laki itu tidak berani menyembunyikan kebenaran dari ibunya dan hanya mengucapkan sepatah kata pun sebagai jawaban atas pertanyaannya. Semuanya. Berengar dan Linde saling berpandangan dengan takjub. Akhirnya, sang kaisar Jerman menghela napas sebelum menjentik hidung putranya. Hans, menguping itu tidak sopan. Kau harus merahasiakan semua yang kau dengar hari ini. Jika pengetahuan seperti itu tersebar luas, bisa jadi bencana bagi kita. Ada orang-orang yang tidak akan mengerti, dan akan melakukan apa saja untuk mencelakai keluarga kita.
Anak laki-laki itu mengangguk tanpa suara. Ia jelas menyadari bahaya yang ditimbulkan oleh rahasia semacam itu, tidak hanya bagi ayahnya, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Ia bersumpah saat itu juga tidak akan pernah menceritakannya kepada siapapun. Aku bersumpah, aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun kepada siapapun. Akhirnya, Berengar mendesah sebelum menatap keluar jendela dan menyadari hari sudah pagi. Anak laki-laki itu terjaga semalaman mendengarkan percakapan mereka. Karena itu, ia segera bangkit dari tempat duduknya dan menggendong anaknya ke kamar anak laki-laki itu. Kamu tidak boleh begadang semalaman. Itu tidak sehat untukmu. Kamu harus tidur, dan kita bicarakan ini besok. Adapun Linde, ia mengikuti suaminya menuju kamar sang pangeran, tempat untuk pertama kalinya setelah sekian lama menidurkan anak itu di tempat tidurnya bersama sebagai orang tua. Begitu kepala anak laki-laki itu menyentuh bantal bulu, ia pingsan karena kelelahan. Linde menatap suaminya dengan ekspresi hangat di wajah cantiknya. Sepertinya kamu perlu meluangkan waktu untuk putra kita. Tidak baik baginya tumbuh dengan rasa dendam di hatinya, apalagi di usia semuda itu. Berengar hanya menganggukkan kepalanya tanda setuju sebelum mengungkapkan pendapatnya. Bukan hanya Hans, aku perlu meluangkan waktu untuk semua anakku. Setelah mengatakan ini, Berengar memutuskan untuk mengurangi jam kerjanya ke tingkat yang dapat dikelola dan mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarganya. Bab 644 Acre telah jatuh. Deru senjata bergema di udara di luar kota Acre. Para pembela kota yang gagah berani terus menembakkan senapan laras panjang mereka ke formasi musuh, menciptakan tembok kematian saat proyektil peluru mini merobek baju zirah besi para pejuang salib seolah-olah terbuat dari kertas tisu. Dengan gema setiap tembakan, aroma darah segar akan menyertainya. Meskipun tembok kota itu primitif sejauh tidak didasarkan pada prinsip bintang yang digunakan Kekaisaran Jerman, tembok itu tetap kokoh menahan bola meriam seberat 1 dan 6 pon yang berusaha meruntuhkannya. Kenyataannya, tentara salib kekurangan mesiu yang dibutuhkan untuk terus-menerus membombardir pertahanan musuh. Ketika persediaan mulai menipis, perwira artileri memanggil Raja Inggris, yang menatap lokasi pengepungan dengan jijik di bibirnya. Ia berasumsi dengan kedatangan Ksatria Naga Merah, segalanya akan lebih mudah, namun selama beberapa minggu terakhir pasukan tentara salib gagal menembus pertahanan Acre. Persediaan menipis, begitu pula moral. Jika mereka tidak segera merobohkan tembok-tembok ini, mereka akan kewalahan oleh bala bantuan Bizantium dan Timurid, yang pasti sedang dalam perjalanan untuk mematahkan pengepungan. Raja Lawrence dari Inggris tidak punya pilihan selain mengubah taktiknya. Serang gerbangnya. Gunakan tembakan artileri terakhir kita untuk menghancurkannya berkeping-keping. Artileri lapangan masih merupakan konsep baru bagi sebagian besar kekaisaran di dunia, dan meskipun Berengar menggunakannya dengan hasil yang luar biasa, kerajaan-kerajaan Eropa lainnya tertinggal dalam taktik mereka. Karena itulah mereka dengan bodohnya mengikuti contoh Kekaisaran Jerman yang menghancurkan tembok-tembok hingga berkeping-keping dengan daya tembak yang luar biasa. Rencana ini tidak berjalan sesuai rencana, karena mereka kekurangan peluru peledak yang mampu mencapai hasil tersebut dengan cepat. Memang, bola meriam yang solid dapat meruntuhkan tembok kastil, tetapi dibutuhkan cukup banyak peluru, dan setiap kali tembakan dilepaskan, itu hanya pemborosan mesiu yang berharga, sumber daya yang sangat dibutuhkan umat Katolik setelah Berengar menghancurkan salah satu deposit sendawa terbesar di Eropa. Artileri tentara salib dengan cepat mengalihkan sasaran mereka ke gerbang kayu tebal tembok kota. Ketika para pembela Bizantium melihat rentetan artileri mengarah ke gerbang mereka, mereka akhirnya merasa cukup. Mereka segera memerintahkan artileri mereka sendiri untuk menargetkan senjata musuh. Layaknya di masa-masa awal pemerintahan Berengar, kota Acre dipertahankan oleh meriam pengepungan seberat 24 pon, yang jauh lebih efektif daripada meriam seberat 12 pon. Artileri-artileri raksasa ini diperbarui oleh Kekaisaran Jerman dan dijual kepada sekutu Bizantium mereka dengan harga yang jauh lebih murah. Meskipun hanya sedikit di antaranya yang pernah digunakan dalam pertempuran, Berengar tetap merasa perlu memperbarui senjata-senjata tersebut, karena banyak di antaranya yang tidak terawat dengan baik dan berkarat. Setelah artileri-artileri megah ini dimuat dan ditembakkan, ledakan menggema di udara saat bola-bola meriam seberat 24 pon menghujani artileri tentara salib. Meriam Falconet dan Saker yang menyedihkan itu praktis hancur berkeping-keping oleh artileri superior artileri Bizantium. Tak perlu dikatakan lagi, mereka pun tak berdaya. Ketika tentara Bizantium menyadari bahwa mereka telah berhasil menyingkirkan ancaman besar bagi kota, mereka bersorak kegirangan. Meskipun kehilangan ini, pemimpin besar Ksatria Naga Merah sama sekali tidak berkecil hati. Sebaliknya, ia segera mengeluarkan perintah kepada pasukannya sendiri. Keluarkan Drakes. Para prajurit Inggris, Prancis, dan Hospitaler kebingungan ketika mendengar hal ini. Namun, ketika mereka melihat meriam-meriam lapangan unik yang berkumpul di luar jangkauan meriam semut bore 24 pon, raut wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Meriam-meriam ini berbeda dari meriam 1 dan 6 pon yang digunakan para tentara salib sebelumnya. Pertama-tama,
Meriam-meriam ini seluruhnya terbuat dari besi tempa, dan memiliki pita logam raksasa di bagian belakangnya. Meriam-meriam ini dirancang untuk menembakkan proyektil 12 pon berbentuk peluru. Satu-satunya perbedaan adalah sifatnya yang inert. Grandmaster Naga Merah telah melakukan penelitian ekstensif terhadap senapan musket berulir hasil rampasan dari Perang Kemerdekaan Austria dan menemukan alur laras senapan tersebut. Meskipun belum menemukan cara untuk meniru pola tersebut pada senapan musket, ia memutuskan untuk bereksperimen dengan prinsip tersebut dalam artileri. Oleh karena itu, Ordo Naga Merah kini memiliki artileri laras berulir, yang menembakkan proyektil inert. Sebanyak 6 meriam ini, yang disebut Drake, berbaris jauh di luar jangkauan meriam pengepungan seberat 24 pon, dan menembakkan proyektil mereka ke arah gerbang kota, menghancurkannya berkeping-keping hanya dalam satu tembakan. Setelah gerbang hancur berkeping-keping, kedua belah pihak mundur dengan kaget. Namun, tentara salib tidak butuh waktu lama untuk pulih. Mereka dengan cepat menyerbu masuk melalui celah gerbang. Sebagai tanggapan, para stratego Palestina dengan putus asa memanggil tentara Timurid di bawah. Tahan. Namun, ketika mereka muncul di celah, mereka dengan cepat tertembak oleh tembakan beruntun para musketir tentara salib, yang kemudian menyerbu ke tengah pertempuran dengan bayonet mereka. Mayat-mayat memenuhi celah ketika tentara Timurid feodal bentrok dengan tentara salib. Sementara itu terjadi di celah, tentara Bizantium terus melepaskan tembakan ke arah tentara di bawah. Merenggut nyawa sebanyak mungkin, berharap dapat mengurangi tekanan di gerbang. Aubrey menatap pemandangan itu dari jauh dan memutuskan untuk memasang taruhan lain dengan rekan Inggrisnya. Saya bertaruh 10 ton perak bahwa prajurit saya akan membunuh orang-orang yang paling banyak melakukan kesesatan. Lawrence menatap pangeran yang feminin itu dan mengejek sebelum menjawab. Lakukan hingga 20 dan Anda akan mendapatkan kesepakatan. Saat kedua raja berjudi mengenai pasukan mana yang akan membunuh paling banyak pasukan musuh, para pemimpin Hospitaler dan Naga Merah terlibat dalam percakapan yang berbeda. Meriam itu salah satu penemuanmu. Sang guru besar dari Ordo Naga Merah tertawa terbahak-bahak saat ia menjelaskan dirinya sendiri. Memang, saya menyadari sesuatu yang aneh setelah membelah salah satu laras senapan rampasan menjadi 2. Ada alur-alur kecil di bagian dalam larasnya. Alur-alur ini berputar dan membantu memutar proyektil, sehingga memungkinkannya stabil pada jarak yang lebih jauh. Itulah sebabnya senjata Jerman dan Bizantium memiliki jangkauan yang jauh lebih jauh daripada senjata kita. Namun, sayangnya saya belum menemukan cara yang efisien untuk memotong alur pada laras senapan yang kecil. Jauh lebih mudah dengan laras yang lebih besar, setidaknya bagi saya. Ini akan memberi pasukan kita jangkauan artileri yang jauh lebih unggul melawan musuh. Hanya Angkatan Darat Jerman yang akan memiliki artileri yang lebih baik daripada Ksatria Naga Merah. Grandmaster Hospitaler tidak membantah sepatah kata pun yang diucapkan pria itu. Ia telah melihat betapa jauhnya para Drake itu saat mereka menembaki gerbang kota. Ia sangat terkesan. Seandainya saja mereka bisa menemukan cara meledakkan senjata seperti yang dilakukan Jerman. Sayangnya bagi mereka, itu membutuhkan bahan kimia canggih yang baru akan sampai ke tangan mereka bertahun-tahun kemudian. Para pembela kota bertempur dengan gagah berani untuk mempertahankan diri dari musuh, namun pada akhirnya kota itu mulai jatuh ke tangan tentara salib. Sultan Kekaisaran Timuriah panik dan melarikan diri ke belakang kota bersama para strategos Palestina. Kita harus keluar dari sini. Katakan padaku, adakah cara untuk meninggalkan kota ini tanpa diketahui pasukan salib? Strategos agak ragu-ragu, tetapi akhirnya dia menganggukkan kepalanya. Kita bisa melarikan diri melalui gerbang belakang, tetapi tentara kita akan tahu apa yang telah kita lakukan dan akan segera menyerah begitu kita meninggalkan mereka. Menanggapi hal ini, Salan meludah ke tanah sebelum berpaling dari rekan Bizantiumnya. Kau boleh tinggal kalau mau. Tapi, aku tahu apa yang terjadi pada kota yang jatuh ke tangan tentara salib, dan aku tak akan menunggu sampai kepalaku dipenggal. Setelah mengatakan ini, Sultan melarikan diri, mencari tunggangan untuk melarikan diri. Para strategos menatap kekacauan yang menyebar ke jantung kota, dan mendesah sebelum terbang menuju Kaisar Timurid. Sayang sekali, aku telah jatuh. Tidak ada harapan untuk menyelamatkan pertempuran ini. Bagaimana nasib penduduk kota itu, dan para pahlawan yang mempertahankannya? Hal itu masih harus dilihat, tetapi sejarah telah menunjukkan bahwa ketika umat Katolik dilanda kegilaan agama, hanya pertumpahan darah yang dapat meredakan amarah mereka. Bab 645 Korps Kadet Jerman. Hans berdiri dalam formasi bersama sekelompok anak laki-laki seusianya. Mereka mengenakan seragam militer, dan masing-masing memegang senapan. Pangeran Jerman tidak diberi perlakuan khusus saat ia berlatih bersama kadet-kadet lainnya dalam penggunaan senjata api. Sejak usia 7 tahun, Hans, seperti halnya semua anak laki-laki lain di Jerman, telah memulai pelatihan militer dalam kapasitas kecil. Mereka kebanyakan mempelajari hal-hal seperti berbaris dalam formasi, keterampilan bertahan hidup, menembak senjata, pertarungan tangan kosong, dan kebugaran fisik.
Pembentukan Korps Kadet Jerman secara longgar didasarkan pada Korps Kadet Prusia dari kehidupan masa lalu Brengar. Namun, sifatnya lebih sederhana daripada Prusia. Tujuan Korps Kadet Jerman ada dua. Pertama, tujuannya adalah untuk memastikan para pemuda Jerman dipersiapkan dengan baik untuk dinas militer mereka setelah dewasa. Namun, Korps Kadet juga memiliki aspek penting lain dalam masyarakat Jerman, yaitu gagasan bahwa Jerman harus bersikap militeristik jika ingin mempertahankan dominasi global. Pangeran berambut merah itu tak peduli dengan semua ini, dan malah fokus pada tugas yang dihadapi. Hans membidikkan-bidikkan tangan senapannya sebelum akhirnya mencapai sasarannya pada jarak 300 yard. Setelah menarik napas dalam-dalam, ia menarik pelatuk, menembakkan proyektil Spitzer berlapis tembaga tepat ke dada sasaran baja itu. Sebuah dentang terdengar di udara saat peluru mengenai sasarannya. Ini adalah target ke-20 yang berhasil dibidik Hans dalam 2 menit terakhir, yang memberinya lencana penembak jitu ahli. Pemuda itu menghela napas lega sambil segera menarik baut senapannya, mengeluarkan selongsong peluru bekas, sebelum meletakkan senapannya dengan aman di rak. Instruktur yang menyaksikan pencapaian luar biasa pemuda itu tak kuasa menahan napas sambil menyerahkan lencananya kepada pemuda itu. Kopral Hans, merupakan kehormatan terbesar bagi saya untuk menganugerahkan lencana keahlian menembak ahli kepada Anda. Pastikan untuk terus berlatih dengan senapan Anda, dan jadilah teladan bagi anak-anak lain. Hans tersenyum sambil meraih lencana itu dan menyematkannya di dada seragamnya. Ia merasakan kebanggaan yang luar biasa di hatinya saat memberi hormat kepada instrukturnya. Berbeda dari apapun yang dimilikinya di dunia ini, lencana ini mencerminkan harga dirinya sebagai seorang kadet, bukan sekadar seorang pangeran yang dimanja. Meskipun berstatus bangsawan, Hans diperlakukan sama seperti anak-anak lain di Korps Kadet, harus naik pangkat dari tingkat yang sama rendahnya hingga mencapai puncak. Semua yang ia capai di Korps Kadet adalah berkat jasanya sendiri. Meskipun Hans merasa sangat puas, ia tetap menunjukkan ekspresi tabah saat berterima kasih kepada Sersan atas penghargaan tersebut. Terima kasih Sersan, saya akan melakukan yang terbaik. Sersan itu menganggukkan kepalanya sebelum memberikan tugas berikutnya kepada pangeran. Kamu bisa menunggu sampai anak-anak lain selesai, atau kamu bisa melanjutkan tugasmu berikutnya. Ingat, semakin cepat kamu menyelesaikan tujuan harianmu, semakin cepat kamu bisa pulang. Hans mengangguk dan menatap anak-anak laki-laki lain yang masih menembak sasaran mereka. Jelas sang pangeran sudah lebih dulu belajar menembak, karena ayahnya telah mengajarinya secara pribadi sejak ia berusia 5 tahun. Namun, ada anak-anak laki-laki lain yang menyelesaikan ronde mereka tak lama setelah Hans. Lagi pula, milisi nasional mengizinkan pria memiliki senjata di rumah mereka sendiri selama mereka bertugas. Ini berarti ada anak laki-laki lain yang berlatih menembak dan berburu bersama ayah mereka di usia muda. Melihat dirinya kalah lagi, seorang anak laki-laki berambut pirang bernama Klaus menghampiri sang pangeran dan mengucapkan selamat kepadanya atas kemenangannya yang lain. Kerja bagus, Hans, tapi lain kali aku bersumpah akan mengalahkanmu. Di Korps Kadet ini, semua anak laki-laki setara, apapun status keluarga mereka. Karena itulah orang biasa seperti Klaus bisa memanggil Hans dengan nama depannya. Hans hanya mengangguk tanpa suara sebelum mengalihkan pandangannya ke arah lomba menembak yang sedang berlangsung. Banyak anak laki-laki gagal mengenai sasaran mereka. Lagi pula, sasarannya dipasang pada jarak yang berbeda-beda. Anak-anak laki-laki itu hanya diberi waktu 20 ronde untuk menyelesaikan tugas tersebut. Untuk mencapai tingkat ahli menembak, seseorang harus mengenai semua 20 sasaran dalam waktu kurang dari 3 menit. Setelah menyelesaikan tugas senapannya dan memecahkan rekor, Hans meninggalkan area tersebut, tidak lagi peduli dengan hasil yang akan diraih anak-anak lain di unitnya. Ia malah fokus pada tugas berikutnya hari itu, yaitu bergulat. Hans memasuki sebuah gimnasium besar tempat ia melihat sekelompok anak laki-laki bergulat untuk memperebutkan posisi sebelum akhirnya memasuki babak submission. Aturannya sederhana, pertarungan akan terus berlanjut hingga salah satu anak laki-laki menyerah, atau tidak bisa melanjutkan pertarungan. Tanpa membuang waktu sedikit pun, sang pangeran segera menanggalkan seragamnya dan mengenakan pakaian olahraga sebelum melangkah ke atas matras besar. Di sana, ia langsung disambut oleh seorang anak laki-laki berusia 9 tahun bernama Johannes. Johannes memasang ekspresi puas di wajahnya saat ia mengambil sikap agresif. Hans, rasakan kekalahan lagi. Mana mungkin orang kerdil sepertimu bisa mengalahkanku? Hans tidak kecil sama sekali, setidaknya tidak untuk usianya, tetapi Johannes lebih tua dan lebih besar. Anak laki-laki itu selalu memanfaatkan ukuran dan kekuatannya untuk mengalahkan Hans. Meskipun demikian, Hans selalu menerima tantangan anak laki-laki itu dan segera mengambil sikapnya sendiri. Kita lihat saja nanti. Kedua anak laki-laki itu berputar-putar sebentar, saling mencengkeram pergelangan tangan dan melepaskannya. Akhirnya, keduanya mengikat diri. Hans memegang satu tangan di belakang leher anak laki-laki itu, dan satu lagi di lengan bawahnya.
Hans dengan cepat menarik anak laki-laki yang lebih besar itu ke depan, memaksanya melangkah ke arah pangeran. Melihat celah, Hans berlutut dan meraih pergelangan kaki Johannes, mengangkatnya ke udara sambil mendorong anak laki-laki itu ke depan. Senyum lebar tersungging di wajah sang pangeran saat ia berhasil menjatuhkan bocah itu dengan teknik anklepik yang dipelajarinya dari ayahnya. Hans tak ragu, begitu pula Johannes. Bocah yang lebih besar dan kuat itu menyadari ia telah dijatuhkan dan segera mencoba menangkap sang pangeran dalam posisi guard klasik, namun Hans lebih cepat. Ia meraih kedua kaki bocah itu dan menggunakan umpan tekanan untuk melewati posisi guard Johannes dan melakukan side control. Hans tanpa membuang waktu langsung bertransisi ke posisi full mount, siap melakukan submission. Ia segera meraih lengan bawah Johannes dan menguncinya ke tanah, mencoba mengunci Americana. Namun, Johannes menyadari apa yang dilakukan Hans, dan meraih lengannya sambil menangkis tendangannya. Ia menjembatani ke udara dan membalikkan posisi, membuat Hans kini terkapar di tanah. Hans mengerang sambil menggunakan kakinya untuk mendorong bocah itu ke depan, ke arah pertahanannya, sambil menjepit kepalanya dengan tangannya. Johannes berusaha keras melepaskan diri dari pertahanan Han, tetapi dengan begitu, ia memberi kesempatan bagi sang pangeran untuk melancarkan kuncian segitiga ke arahnya. Setelah Hans berhasil melakukan submission, anak laki-laki itu punya dua pilihan, menyerah atau pingsan. Menolak mengakui kekalahan kepada anak laki-laki yang telah dirundungnya selama beberapa waktu, Johannes tertidur dalam hitungan detik, berjuang mati-matian untuk melepaskan diri dari cekikan selama hitungan mundur. Baru setelah Johannes terkulai lemas, Hans melepaskan cengkeramannya dan melemparkannya ke samping. Setelah beberapa detik, bocah itu tersentak dan melihat sekeliling dengan kaget. Darah mengalir deras kembali ke kepalanya saat ia mencoba menyesuaikan diri, lupa bagaimana ia pingsan. Untuk pertama kalinya, Hans mengalahkan Johannes dan mengungkap kelemahan anak itu, meskipun ia pegulat yang handal. Setelah dijatuhkan, permainan bawa anak itu sangat lemah, dan langsung terjerat kuncian segitiga Han. Meskipun kalah, Johannes tidak patah semangat. Ia segera berdiri dan memberi isyarat agar keduanya memulai lagi. Hans dan Johannes bergulat selama beberapa ronde, namun, setelah sang pangeran mengetahui kelemahan lawannya, ia hanya kalah sekali. Ia tidak mampu melepaskan diri dari tekanan bocah yang lebih besar itu hingga peluit pelatih berbunyi, dan ronde itu berakhir. Hans kemudian berganti partner baru dan bergulat selama beberapa ronde lagi hingga sesi gulat selesai. Dengan setiap kekalahan, ia belajar dari lawan-lawannya, dan meningkatkan kemampuannya, tanpa pernah mengendur sedikitpun. Sang pelatih menatap sang putra mahkota dan bergidik. Meskipun usianya baru 7 tahun, ia dengan cepat belajar cara mengalahkan lawan-lawannya dalam pertarungan tangan kosong. Ia tahu bahwa saat anak ini menyelesaikan pelatihan kadetnya, ia akan siap bertempur. Meskipun sang instruktur tidak tahu seperti apa medan perang saat itu. Maka, Hans terus menjalankan tugas-tugas hariannya sebelum pulang ke rumah, bermandikan keringat dan debu. Ketika ibunya melihatnya, ia segera memerintahkan para pelayan untuk menyiapkan bak mandi bagi sang pangeran, tempat ia bersantai setelah seharian bekerja keras. Begitulah kehidupan sehari-hari sang pangeran muda. Bab 646 Tamasya Keluarga. Hari ini adalah hari yang langka bagi Berengar. Ia telah mengambil cuti dari pekerjaannya yang tak pernah usai untuk menghabiskan waktu bersama keluarganya. Saat ini, keempat istrinya dan gundiknya, Henrietta, sedang mengandung anak-anaknya. Kebanyakan dari mereka sudah memiliki setidaknya satu anak dengan Berengar, hanya putri Jerman yang belum. Alih-alih berdiam di dalam istana sepanjang hari, Berengar mengajak keluarganya ke perbukitan di atas ibu kota untuk piknik. Ada cukup banyak pengawal kekaisaran yang hadir untuk memastikan keamanan keluarga kerajaan. Berengar duduk di tengah selimut tebal yang terhampar di rerumputan, menikmati beberapa roti lapis yang telah disiapkan Linde untuk rombongan. Di sampingnya, tak hanya si rambut merah berdada besar, tetapi juga Adela. Kedua perempuan itu memuja suami mereka sementara anak-anak mereka bermain di lapangan. Hans sedang menindas adik laki-lakinya, Christopher, sambil mengajarinya gulat. Christopher kini telah tumbuh dari bayi menjadi balita dan berjuang keras mencegah kakak laki-lakinya menjatuhkannya. Adela menatap kaget pada kekerasan yang terjadi di antara kedua anak laki-laki itu dan segera turun tangan. Namun, sebelum ia sempat melakukannya, Berengar mengangkat tangannya sambil tersenyum. Biarkan saja anak-anak itu. Mereka cuma main-main. Kalau mereka benar-benar berkelahi, Hans pasti sudah melempar beberapa tangan. Hans tidak melancarkan serangan apapun, juga tidak menggunakan kuncian apapun. Ia tahu betul bahwa anak kecil itu terlalu muda untuk berlatih hal-hal seperti itu, dan malah menindas anak laki-laki itu dengan ukuran dan kekuatannya. Meskipun mengunci kepala anak laki-laki itu dari depan, ia tidak melancarkan serangan apapun, hanya menahan adiknya ke tanah, mendorongnya untuk melepaskan diri dari posisi tersebut. Ayo, Chris, keluar dari sini. Kamu bisa.
Anak laki-laki berambut pirang itu berjuang melepaskan diri dari cengkraman Hans, saat ia terjepit di tanah, dengan lengan saudaranya melingkari lehernya. Akhirnya, pangeran kedua mencoba melepaskan diri dari kuncian kepala itu, namun, saat melakukannya, ia telah memperlihatkan punggungnya, di mana Hans berputar, dan menancapkan kaitnya, menempatkan anak laki-laki itu dalam posisi segitiga tubuh saat ia berhasil merebut punggung saudaranya. Pada saat inilah Brengar sudah cukup melihat dan menyela mereka berdua sebelum keadaan menjadi lebih buruk. Hans, lepaskan adikmu. Dia bahkan belum mulai latihan. Kau hanya menindasnya saat ini. Hans melakukan apa yang diperintahkan dan melepaskan adik laki-lakinya dengan senyum nakal di wajahnya. Ya, ayah. Linde tak kuasa menahan senyum ketika melihat putranya mendominasi anak Adela di tanah. Hans menjelma menjadi pejuang muda yang tangguh, persis seperti ayahnya. Sementara Adela, ia bergegas menghampiri putranya yang sedang menangis, dan mengangkatnya ke udara. Nah, Christopher, suatu hari nanti kau akan besar dan kuat, seperti ayahmu. Saat hari itu tiba, kau akan mampu mengalahkan kakakmu dalam permainannya sendiri. Brengar pun menghampiri dan menghibur anak itu. Tidak seperti Hans, anak laki-laki itu bukanlah seorang jenius yang luar biasa. Setidaknya ia tidak menunjukkan kecerdasan yang hampir melampaui batas manusia super seperti kakaknya. Namun, ada tanda-tanda yang jelas bahwa ia berbakat secara mental bahkan di usianya yang masih muda. Melihat ayahnya juga datang untuk menghiburnya, anak laki-laki itu tersenyum nakal ke arah kakaknya. Hans langsung menyadari bahwa bocah nakal itu bertingkah hanya agar orang tuanya bisa menjilatnya. Hal ini membuat Hans sedikit geram dengan kelicikan bocah nakal itu. Jelas, ia telah meremehkan adiknya. Linde juga menyadari tatapan menantang bocah itu ke arah putranya dan langsung menyainginya dengan meraih Hans dan membelai rambutnya yang pirang stroberi sehalus sutra. Brengar terpaksa memilih di antara kedua putranya, siapa yang ingin ia habiskan waktu bersama. Situasinya menjadi genting karena kedua ibu putranya bersaing untuk mendapatkan kasih sayang. Akhirnya, ia memilih opsi aman dan menghampiri putri sulungnya, Helga, yang sedang melukis latar piknik. Apa yang sedang kamu lakukan, gadisku? Helga tidak mengalihkan fokusnya dari lukisan, dan malah melanjutkan latihannya. Selama beberapa tahun terakhir, bakatnya telah menunjukkan dirinya, ia kini melukis pada tingkat yang jauh lebih tinggi daripada gadis seusianya. Bahkan Brengar pun terpana saat pertama kali melihat lukisan itu. Gadis itu tekun tidak hanya dalam studinya, tetapi juga dalam hobinya. Ia terus mengasah keterampilannya seolah-olah ia seorang profesional. Ketika sang putri memperhatikan ekspresi di wajah ayahnya, ia tersenyum. Mungkin itulah pertama kalinya Brengar melihat gadis itu tersenyum seumur hidupnya. Berbeda dengan lukisan-lukisannya sebelumnya, karya seni kali ini juga menampilkan semua kekasih Brengar dan anak-anak mereka. Dengan senyum manis di bibirnya, sang putri dengan percaya diri menceritakan karyanya kepada ayahnya. Pemandangannya begitu indah, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak melukisnya. Brengar mengalihkan pandangannya dari lukisan itu ke arah pemandangan di mana keempat wanita cantik sedang bermain dengan anak-anak mereka. Dalam lukisan itu, ia berada di tengah keluarga, dengan bangga memandangi istri dan anak-anaknya. Ia selalu tahu bahwa gadis itu berbakat di bidang seni, tetapi kini ia mulai percaya bahwa kecerdasannya setara dengan saudaranya. Akhirnya, sang kaisar tersenyum sambil menepuk kepala gadis itu dan menyemangatinya untuk terus bekerja keras. Saya menantikan hasil akhirnya. Helga hanya mengangguk, terus tersenyum sambil melukis pemandangan keluarga kerajaan yang sedang piknik di perbukitan di atas kota Kufstein. Brengar kemudian kembali ke keluarganya, di mana Henrietta menjejalkan roti lapis ke mulutnya. Pemandangan itu begitu menawan sehingga Helga menyunting lukisan itu untuk menyertakannya. Henrietta tersenyum cerah saat mengomentari keterampilan memasak Linde. Panda. Tidak ada yang istimewa, Linde sudah jago masak. Sandwich ini enak sekali. Sandwich yang dimaksud adalah tuna melt. Berkat kemajuan teknologi maritim, serta pengawetan makanan, bisnis penangkapan dan budidaya tuna sedang berkembang pesat di Trieste dan Malta. Akibatnya, tuna kini menjadi makanan populer dan telah dieksplorasi dengan berbagai cara oleh penduduk Jerman. Tuna meltnya dibuat dengan irisan roti sourdough panggang, keju mentega Jerman yang dilelehkan, dan campuran salad tuna yang berisi bawang bombay, mayones, mustard, dan lain-lain. Sebagai penggemar berat sandwich tuna di masa lalunya, Brengar dengan patuh menggigit sandwich lezat itu sebelum meneguknya dengan bir. Ia mengangguk setuju dengan penilaian Henrietta sambil memberikan pujian kepada sang koki. Itu pasti sandwich terenak yang pernah kumakan. Bagus sekali, Linde, kau benar-benar ahli dalam membuat sandwich. Linde sedikit tersipu mendengar pujian suaminya sebelum menggigit rotinya sendiri. Harus diakui, roti lapis itu memang lezat. Tentu saja, tanpa teknologi pengawetan makanan yang dibawa Brengar ke dunia, menciptakan camilan lezat seperti itu bukanlah tugas yang mudah. Karena itu, ia memuji pria itu karena telah membuat tuna melt. Berkat penemuan Anda,
kita bisa duduk di sini dan menikmati hidangan lezat seperti ini. Yasmin terkejut Linde menemukan cara seperti itu untuk mengolah tuna kaleng yang tersimpan di gudang makanan mereka. Ia sebenarnya bukan penggemar berat produk itu, tetapi setelah mencicipi kreasi Linde, ia ingin belajar memasaknya sendiri. Linde, kamu harus mengajariku resep ini saat kita pulang. Si cantik berambut merah hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya menanggapi permintaan Putri Mor. Honoria juga memuji pekerjaan Linde sambil menggendong putranya sendiri. Enak banget Linde, kamu harus lebih sering bikin ini. Berengar benar-benar merasa bahagia saat menyaksikan keluarganya berkumpul dan rukun dengan begitu harmonis. Ia mulai berpikir ia sedang bermimpi, dan mencubit dirinya sendiri untuk memastikan apakah ini benar-benar kenyataan. Setelah memastikannya, ia menyesap birnya sebelum berjanji kepada keluarganya. Ini sungguh menyenangkan. Kurasa aku harus sesekali mengambil cuti dari pekerjaan, dan menikmati waktu bersama kalian semua seperti yang kita lakukan sekarang. Seketika, semua mata tertuju pada Berengar saat ia mengatakan hal ini. Seluruh keluarganya mengira ini hanya kejadian sekali saja, dan ia akan kembali menjadi dirinya yang gila kerja begitu tiba di rumah. Yang mengejutkan mereka, ia bersikap seolah-olah ingin menjadikan ini kejadian rutin. Berengar tak mau membuang waktu menunggu jawaban mereka. Ia malah lari bersama Christopher dan Hans, lalu bergulat dengan mereka berdua di atas rumput. Ia akan terus bermain dengan anak-anaknya selama beberapa jam sebelum pulang ke rumah. Ketika keluarga kerajaan akhirnya kembali ke istana, mereka lega mengetahui bahwa Berengar berencana untuk melanjutkan acara keluarga ini di masa mendatang. Lagi pula, ada cukup banyak rasa kesal di hati anak-anaknya karena kurangnya waktu yang ia habiskan bersama mereka. Tentu saja, waktu yang dihabiskan bersama keluarganya akan menciptakan kenangan indah dan rasa persaudaraan di antara mereka semua. Bab 647. Coklat dan Sendawa. Berita tentang jatuhnya Ako menyebar dengan cepat, dan Berengar tidak peduli. Kenyataannya, tentara Bizantium sendiri mampu mengalahkan tentara salib. Namun, ia sedikit khawatir dengan laporan penggunaan senapan laras panjang berulir oleh musuh. Ia tidak menyangka mereka akan mengembangkan teknologi itu secepat itu. Bahkan saat itu, hal itu bukanlah kekhawatiran besar, karena jangkauan mereka masih jauh lebih rendah daripada senjatanya sendiri. Kaisar Jerman muda itu lebih fokus pada hal-hal penting yang berkaitan dengan wilayah kekuasaannya sendiri. Ia baru saja menerima kabar tentang perang yang sedang berkecamuk di permukiman Swabia baru. Emery telah menemukan tomat, dan akibatnya, ia mulai berselisih dengan penduduk asli atas banyaknya tanaman tomat mereka. Pria itu bahkan mulai meminta brigade tentara tambahan untuk membantunya, yang segera disetujui Berengar. Ada banyak hidangan yang bisa ia buat dengan tomat, dan ia tak peduli berapapun biayanya, ia akan membawanya ke tanah air. Mengenai gagasan produk dari dunia baru, sebuah ide menarik muncul di benaknya, dan karena itu, ia memanggil duta besarnya ke Kekaisaran Aztec. Setelah menunggu beberapa saat, putri Aztec muda itu berdiri di depan Berengar. Ia tak lagi berpenampilan seperti prajurit buas, melainkan mengenakan perhiasan indah dan gaun sutra yang melekat erat pada lekuk tubuhnya. Berbeda dengan gaun berenda yang dikenakan para bangsawan Jerman, ia menginginkan sesuatu yang pendek dan sederhana. Malahan, gaun yang dikenakannya jauh lebih modern dari yang diperkirakan Berengar. Berengar terpana melihat penampilannya dan memuji penampilannya sebentar sebelum mulai bekerja. Jadi, kau telah menanggalkan sifat biadabmu dan menjadi wanita terhormat. Harus kuakui, aku terkesan. Bukan itu alasanku memanggilmu ke sini. Aku ingin tahu apakah kau bisa kembali ke tanah airmu sebentar dan bernegosiasi atas namaku. Teleksikli menatap pria itu dengan tak percaya. Ia baru saja tiba di Kekaisaran belum lama ini, namun Berengar sudah memintanya pergi. Namun, ia hanya mendesah pasrah sebelum mengajukan pertanyaan yang ada di benaknya. Apakah aku punya pilihan? Ekspresi puas muncul di wajah Kaisar Jerman saat dia menggelengkan kepala dan memberitahu wanita itu tentang tugasnya. Tentu saja tidak. Yang perlu kau lakukan adalah kembali ke ayahmu dan memintanya menyiapkan kakao dalam jumlah besar untukku. Aku punya rencana untuk panen sebanyak itu, dan aku butuh persediaan yang banyak. Jika dia bersedia melakukan ini untukku, aku bisa menjanjikan beberapa keuntungan sebagai imbalannya. Bagaimana menurutmu? Apakah kau siap untuk tugas itu? Putri Aztec muda itu tak percaya. Pria itu ingin ia menyeberangi Atlantik hanya agar ia bisa membawa pulang biji kakao dalam jumlah besar. Ia tak tahu apa rencananya, tapi jelas itu sesuatu yang penting. Ia tak akan pernah percaya Berengar ingin menyiapkan kue coklat Jerman untuk ulang tahun Adela yang akan datang. Karena itu, ia dengan naif menundukkan kepala sebelum menanggapi permintaannya. Panda. Novel, baiklah, kalau memang mendesak, aku tak keberatan pulang ke tanah airku. Namun, aku akan merindukan kekaisaran. Aku sudah cukup menyukai betapa menyenangkannya di sini. Ketika sang kaisar mendengar ini, ia tertawa terbahak-bahak sebelum memberikan harapan kepada gadis itu.
Kamu kan gak akan pergi selamanya. Kamu cuma pergi sekitar sebulan lebih. Percayalah, aku butuh kokoa untuk rencanaku, dan kamu orang paling bisa diandalkan untuk bernegosiasi dengan ayahmu. Teleksikli tersenyum dan mengangguk. Ia benar-benar takut Berengar mengusirnya dari tanah air. Ia jadi menyadari mengapa Berengar begitu merendahkan rakyatnya selama invasi. Jerman adalah peradaban maju dengan kereta api dan pabrik-pabrik. Bagaimana mungkin rakyatnya bisa bersaing dengan kualitas hidup penduduk kekaisaran? Saya mengerti. Mungkin Anda ingin saya memberitahu ayah saya bahwa dewa-dewanya menginginkan kakao. Ketika Berengar mendengar saran ini, dia terkekeh sekali lagi sebelum memberikan keleluasaan kepada Putri Aztek. Kalau menurutmu itu solusi paling efektif. Tapi, aku cukup percaya padamu untuk tidak mengacaukan perusahaan pindahan. Lagi pula, kaulah yang seharusnya tahu konsekuensi mengkhianati kepercayaanku. Teleksikli menggigil ketakutan ketika mendengar kata-kata ini. Ia telah menyaksikan langsung penaklukan Berengar atas rakyatnya, dan sangat menyadari ketidakpedulian total Berengar terhadap kehidupan manusia. Hal terakhir yang ingin ia lakukan adalah berakhir di sisi buruknya. Karena itu, ia dengan patuh mengikuti perintahnya dan segera berangkat menuju dunia baru, di mana ia bermaksud bernegosiasi dengan ayahnya mengenai masalah perdagangan. Adapun Berengar, ia segera diinterupsi oleh salah satu dari sekian banyak istrinya. Kepala mata-mata berambut merah itu segera memasuki kantornya, bahkan tanpa perlu izin yang lazim, dan meletakkan sebuah dokumen di meja suaminya. Dokumen itu berisi informasi terkini yang dikumpulkan mata-matanya tentang Kekaisaran Timurid. Mata-mata kami melaporkan bahwa Timurid menderita kerugian besar dalam Perang Salib. Mereka belum punya waktu untuk beradaptasi dengan perkembangan pesat senjata api akibat campur tangan Anda di dunia ini. Mereka meminta untuk membeli beberapa senjata api guna meringankan beban yang mereka tanggung saat ini. Saat ini, pasukan Timuria sedang digunakan sebagai perisai daging bagi para musketir Bizantium. Aku hanyalah permulaan. Aku bertindak sebagai titik persinggahan bagi kerajaan Katolik lainnya untuk mengumpulkan pasukan mereka. Sebentar lagi akan ada puluhan ribu tentara salib di Tanah Suci. Kita punya dua pilihan, memasok senjata api kepada Timuria, atau mengganggu pasokan mesiu musuh. Berengar merenungkan masalah ini dengan saksama selama beberapa menit sebelum menanyakan rincian lebih lanjut. Apakah kita tahu dari mana umat Katolik memperoleh sendawa mereka? Mendengar hal ini, Linde membentangkan peta rute perdagangan yang diduga sebagai asal dunia Katolik memperoleh komponen yang diperlukan untuk membuat mesiu. Kami menduga itu berasal dari India. Perdagangan tidak mengalir melalui Timur Tengah, melainkan melalui gerombolan emas. Situasi politik di dalam gerombolan emas telah stabil dan seorang Han baru telah dipilih. Pemimpin baru mereka mencurigai kami bertanggung jawab atas pertikaian yang terjadi di antara mereka, dan ia benar dalam asumsinya. Han yang baru bukanlah tipe orang yang akan menyerbu tanah kita secara sembrono, terutama setelah apa yang telah kita lakukan terhadap koalisi Timur. Namun, dia telah memutuskan untuk memasok sendawa kepada musuh kita agar dia dapat menggunakan mereka sebagai perantara untuk melawan kita. Jika kita dapat mengganggu jalur perdagangan yang digunakan gerombolan emas untuk membawa sendawa ke Eropa, kita dapat melumpuhkan upaya umat Katolik untuk menyerang Tanah Suci. Berengar memikirkan masalah ini beberapa saat dalam diam sebelum menganggukkan kepalanya setuju dengan penilaian Linde. Saya setuju, sesuatu perlu dilakukan untuk menghentikan pasokan sendawa Katolik, tetapi untuk saat ini, mereka adalah alat yang ampuh untuk melawan pasukan Bizantium dan Timurid. Kirim beberapa mata-mata ke gerombolan emas untuk memantau keadaan. Mengenai tindakan, kita akan menunggu sampai tentara salib dan Timurid saling membunuh dalam jumlah yang lebih besar karena ikut campur dalam konflik mereka. Mata Linde terbelalak tak percaya saat mendengar kata-kata Berengar dan langsung meminta klarifikasi atas pendiriannya. Kekaisaran Bizantium adalah sekutu kita. Haruskah kita membiarkan mereka menderita kerugian sebesar itu? Menanggapi pertanyaan ini, Berengar mengangguk sebelum menjelaskan rencananya kepada Linde. Tentu saja, semakin banyak kerugian yang diderita Bizantium, semakin baik bagiku. Entah kita mendukung mereka atau tidak, pada akhirnya Bizantium akan memenangkan perang. Namun, kerugian yang mereka derita, jika parah, akan melumpuhkan fondasi yang ingin dipertahankan Vetranis. Menjelang kematiannya, kekaisaran akan berada dalam kondisi yang buruk, sehingga Alexandros bisa menjadi kandidat utama untuk menggantikannya. Apalagi karena satu-satunya pilihan lain adalah si bodoh Quintus itu. Sedangkan bagi umat Katolik, mereka ditakdirkan untuk kalah dalam perang ini, jadi semakin banyak yang gugur, semakin sedikit tekanan yang akan kita hadapi ketika mereka akhirnya berbalik menuju perbatasan kita. Bagaimanapun, demi kepentingan saya, konflik ini harus diulur selama mungkin, memastikan semua pihak berada dalam kondisi lemah setelah perang berakhir. Jika tentara Bizantium meminta aliansi kami untuk mengakhiri ancaman yang ditimbulkan oleh tentara salib, kami akan menjawabnya, tetapi sampai saat itu tiba, biarkan perang berjalan sebagaimana mestinya. Paling-paling, Anda hanya bisa memberikan informasi intelijen atas nama sekutu kami. Namun,
intervensi langsung tidak mungkin dilakukan untuk saat ini. Linde menganggukkan kepalanya sebagai jawaban sebelum mematuhi perintahnya. Saya mengerti. Saya akan memastikan intelijen kekaisaran melakukan apa yang Anda instruksikan. Setelah mengatakan hal itu, sang ratu muda meninggalkan suaminya, sementara Berengar segera kembali mengerjakan urusan penting lainnya. Bab 648 Perluasan Budaya Jerman. Di jalanan kota Kufstein, sekelompok besar petani, bangsawan, dan orang asing berkumpul untuk menyaksikan sebuah acara spektakuler. Sebuah pameran seni menampilkan karya-karya terbaru dari seniman-seniman paling berbakat di Jerman. Acara ini begitu megah sehingga kaisar dan istrinya, Adela, yang menjabat sebagai Menteri Identitas Budaya, memutuskan untuk menyelenggarakannya. Meskipun Berengar mungkin paling terkenal di dunia internasional sebagai panglima perang yang mempersatukan rakyat Jerman melalui penaklukan, di kerajaan Austria, ia juga dikenal karena beberapa sifat lainnya. Salah satunya adalah sebagai pelindung utama seni. Selama beberapa waktu, Berengar telah mensponsori para seniman berbakat untuk mewujudkan impian mereka, memberi mereka pengetahuan dan peralatan untuk membuat lukisan realistis. Ia bahkan telah mendedikasikan beberapa sekolah untuk seni. Berengar sendiri bukanlah seorang seniman, tetapi ia pernah mengikuti beberapa kelas seni selama masa SMA-nya. Berkat hal inilah ia memiliki pengetahuan dasar tentang teknik-teknik kritis, seperti berbagai sudut pandang, bayangan, pewarnaan, dan sebagainya. Selama bertahun-tahun, ia telah mewariskan pengetahuan-pengetahuan ini kepada para seniman di Jerman. Tentu saja, dengan dukungan dari kerajaan, para seniman ini memanfaatkan pengetahuannya dan terus mengembangkannya. Bukan hanya soal bakat yang membuat seseorang disponsori oleh kerajaan. Mereka juga harus mengikuti aturan. Meskipun tidak sepenuhnya ditegakkan, kerajaan sangat menekankan bahwa para seniman harus berfokus pada tema-tema nasionalis. Hal ini bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti memamerkan keindahan alam lanskap Jerman, kemegahan arsitekturnya, atau kejayaan prestasi masa lalu bangsa Jerman. Bahkan ada beberapa penggambaran Jerman sendiri sebagai seorang wanita cantik berambut pirang. Budaya Jerman disempurnakan melalui lensa Berengar, yang sebagian besar terinspirasi oleh kerajaan Prusia di masa lalunya. Meskipun Berengar mungkin menekuni jalur militer untuk masyarakatnya, ia juga menginspirasi seni. Oleh karena itu, keduanya seringkali berpadu menjadi satu konsep karena banyak lukisannya berfokus pada sifat militeristik Jerman. Di antara lukisan-lukisan ini terdapat satu lukisan yang dirancang oleh seorang mantan prajurit pasukan Berengar yang mendampinginya selama Perang Kemerdekaan Austria. Lukisan yang dimaksud berjudul A Dominating Aura, dan menggambarkan kaisar muda berdiri di atas pasukannya di pegunungan Alpen, menyampaikan pidato yang membangkitkan semangat yang membawa mereka ke Italia. Adela memandangi pemandangan itu dan terkesan betapa hebatnya pria itu menangkap keindahan suaminya. Seniman yang dimaksud berada di antara kerumunan, memandangi karyanya sendiri dan mendengarkan komentar dari para pengunjung. Ia sangat gembira ketika mendengar permaisuri memuji lukisannya. Luar biasa, siapapun pelukis lukisan ini, mereka berhasil menampilkan auramu yang menyesakan dengan sangat baik. Aku sampai terdorong untuk berlutut di depan lukisanmu ini. Apa hal seperti itu benar-benar terjadi? Berengar menatap lukisan itu dengan takjub. Dalam benaknya, ia membalikkan perspektif lukisan itu ke sudut pandangnya sendiri dan tahu persis momen yang diabadikan pria itu. Sungguh mengesankan dan membangkitkan banyak musuh. Ia tersenyum bangga saat menyatakan lukisan itu sebagai mahakarya. Sungguh, ini mahakarya. Harus saya akui, sungguh menarik melihat pencapaian saya di masa lalu dari sudut pandang orang lain. Siapapun yang melukis ini pasti pernah menjadi prajurit di pasukan saya agar bisa memahami setiap detail kecil yang ia sertakan dengan saksama. Saya tak pernah menyangka akan melihat hari di mana seorang prajurit Austria menjadi pelukis sehebat ini. Novel sang pelukis merasa sangat tersanjung mendengar kaisar secara langsung menyatakan karyanya begitu berkualitas. Ia ingin berlutut di hadapannya dan berterima kasih saat itu juga, tetapi ia memutuskan untuk tidak muncul di pameran, sehingga ia menahan diri. Berengar dan Adela terus memandangi karya seni itu sejenak sebelum beralih ke karya menarik lainnya. Ini bukan sekadar lukisan, melainkan patung marmer Berengar sebelum cedera mata. Patung itu menampilkan dirinya berbalut handuk mandi dengan hanya bagian bawah tubuhnya yang tertutup. Ia langsung menyadari bahwa seseorang yang relatif dekat dengannya telah membuat karya ini, karena hanya sedikit orang yang mampu memahami setiap lekuk ototnya dengan presisi seperti itu. Tepat ketika ia hendak bertanya siapa yang membuat patung marmer seindah itu, seorang perempuan menghampirinya. Ia berpakaian cukup mewah meskipun ia hanyalah seorang rakyat jelata. Meskipun Berengar samar-samar tahu siapa perempuan itu segera memperkenalkan dirinya sebagai pematung. Maaf, Yang Mulia, saya rasa Anda tidak pernah tahu nama saya. Namun, saya pernah menjadi pelayan orang tua Anda semasa muda. Berengar terkekeh saat mendengar ini dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Itu menjelaskan bagaimana kau begitu mengenal sosokku. Adela langsung menatap mereka berdua dengan sedikit amarah di matanya.
Apakah suaminya tidur dengan pembantu ini saat mereka bertunangan? Pria yang dimaksud segera menyadari tatapan dingin yang ditujukan istrinya dan ia segera meluruskan kesalahpahaman istrinya. Jangan khawatir, sayangku. Tidak ada yang terjadi di antara kita. Waktu kecil dulu, aku hanya punya kebiasaan berjalan dari kamar mandi ke kamarku hanya dengan handuk. Setelah berkata demikian, dia mengalihkan pandangannya ke arah pematung dan dengan sopan menanyakan tentang karya tersebut. Jadi, apa nama patung ini? Menanggapi hal ini, wanita itu sedikit tersipu sebelum memberikan jawabannya. Aku menyebutnya kelahiran kembali. Terinspirasi dari pertama kali aku melihatmu bertelanjang dada setelah kesehatanmu membaik. Kau praktis hanya tinggal tulang dan kulit selama bertahun-tahun aku bekerja untuk orang tuamu. Namun, aku ingat melihatmu keluar dari kamar mandi suatu hari hanya berbalut handuk, dan pemandangan itu sungguh memikat. Rasanya seperti kau terlahir kembali dari ambang kematian. Berengar mengangguk setuju. Nama yang tepat. Lagi pula, ia terlahir kembali dalam lebih dari satu cara pada saat itu. Satu kalimat terucap dari bibirnya saat ia menatap karya seni itu. Itu sempurna. Setelah mengatakan ini, Berengar berbincang dengan perempuan itu sebentar sebelum melanjutkan perjalanannya untuk mengamati karya seni lainnya. Adela telah memainkan peran besar dalam urusan budaya negara itu. Bahkan, itu adalah pekerjaan utamanya di luar membesarkan anak-anaknya. Kementerian Identitas Budaya tak lebih dari sekadar departemen propaganda, dan tugasnya adalah memastikan semua orang mematuhi kehendak kerajaan. Karena itu, para seniman yang kritis terhadap pemerintahan Berengar jarang mendapati karya mereka diapresiasi. Namun, lukisan berikutnya yang disaksikan pasangan itu jelas kontroversial. Adela tidak tahu persis bagaimana lukisan itu bisa sampai di galeri seni. Lukisan yang menyinggung itu menggambarkan adegan di malam Henrietta terluka dalam upaya pembunuhan terhadap saudara laki-lakinya. Banyak orang telah menyaksikan sang putri mencium kakaknya, dan meskipun Berengar tidak pernah mempublikasikan hubungan mereka, beredar rumor bahwa gadis itu adalah selingkuhannya. Maka, lukisan itu adalah momen Henrietta mengungkapkan perasaannya kepada kakak laki-lakinya sambil berlumuran darah. Berengar dan Adela menatap lukisan itu dengan ekspresi canggung. Berengar merasa tidak nyaman melihat lukisan itu, karena ia belum pernah memberitahu orang-orang bahwa Henrietta sebenarnya adalah bibi kandungnya. Oleh karena itu, ketika orang-orang melihat lukisan itu, mereka mengira kaisar dan saudara perempuannya terlibat dalam tabu serius. Karya itu bahkan diberi judul Cinta Terlarang, dan terlepas dari sifatnya yang kontroversial, karya itu sungguh indah. Tentu saja, tak seorang pun berani mengomentari apa yang sebenarnya mereka pikirkan selama Berengar berada di dekatnya. Mereka tahu temperamen kaisar mereka, dan mereka tidak berani mengambil risiko menjadikannya musuh. Sekalipun mereka percaya rumor tentang Berengar dan saudara perempuannya, mereka tidak akan pernah mengungkapkannya. Tentu saja, untuk menjaga hubungan rahasia mereka, Berengar menyembunyikan Henrietta di istana saat ia mengandung anaknya. Akan sangat merepotkan jika berita seperti itu sampai ke publik. Karena itu, ia tidak dapat menyaksikan lukisan pengakuannya. Karena tak ingin menjadi pusat perhatian semua orang, Berengar dan Adela segera beralih ke karya lain. Adela berbisik meminta maaf kepadanya atas hal semacam itu yang ada di galeri seninya. Maaf. Saya tidak tahu bagaimana lukisan itu bisa ada di sini. Saya akan menegur siapapun yang bertanggung jawab atas lukisan itu. Berengar hanya menganggukkan kepala dalam diam. Kenangan seperti itu terasa pahit, dan hanya menatap adegan pengalaman mendekati kematian adiknya saja sudah memperburuk suasana hatinya. Ia tak lagi peduli untuk melihat lukisan-lukisan lainnya, tetapi ia tetap melanjutkan karyanya. Lagi pula, ia yang menjadi tuan rumah acara itu, dan tidak pantas baginya untuk kabur sepagi ini. Bab 649 Pernikahan Kerajaan Prusia. Tak lama setelah pameran seni itu, Berengar mengunjungi Prusia, di mana ia tidak berdiri di altar sebuah katedral yang sangat besar. Di sisinya tak lain adalah Raja Eckhard von Marienburg. Itulah pertama kalinya setelah sekian lama kedua pria itu bertemu, dan meskipun bertahun-tahun telah berlalu, Eckhard tetap menjadi veteran yang teguh seperti sebelumnya. Tidak, hari ini bukanlah hari pernikahan Berengar, dan saat itu ia tidak memiliki prospek nyata untuk istri terakhirnya. Sebaliknya, hari ini adalah pernikahan salah satu sahabat lama Berengar. Eckhard telah naik pangkat dari seorang ksatria yang kesepian dan tak bertanah, menjadi seorang jenderal yang perkasa di angkatan bersenjata Austria. Kini, setelah bertahun-tahun mengabdi, ia adalah Raja Prusia, negara yang didirikan sebagai landasan hegemoni Jerman di Baltik. Pengantin wanitanya adalah perempuan jalang yang sangat menjijikkan, dan Berengar sangat membencinya. Setelah mengetahui betapa kerasnya upaya Martha dan ayahnya untuk menggulingkan sahabat tersayangnya, Berengar bahkan berpikir untuk mengeksekusi perempuan jalang itu. Namun, Eckhard punya rencana lain untuk Martha. Terlepas dari kekurangan karakter wanita itu, Eckhard bersikeras menikahinya. Mengapa? Terutama karena masalah harga diri. Ia mengatakan akan menikahinya dan ia adalah pria yang menepati janjinya.
Namun, ada dua alasan lain mengapa ia memilih untuk tetap melanjutkan pertunangannya, salah satunya hanyalah rasa dendam terhadap keluarga mempelai wanita. Faktor utama lain yang mendorong Eckhart menikahi Martha adalah stabilitas politik yang diberikannya kepada Kekaisaran Jerman. Lagi pula, ia diberi hingga 5 istri, dan ia tidak keberatan menjalani pernikahan tanpa cinta dengan istri pertamanya. Pasti ada perempuan muda lain yang akan jatuh cinta padanya. Eckhart bukanlah pria seperti Berengar, ia tidak terobsesi menaklukkan tanah, melainkan memiliki hati yang indah. Ia jauh lebih sederhana. Jika bukan karena Martha yang begitu mengecewakan, ia tidak akan pernah mempertimbangkan untuk memiliki lebih dari satu istri. Berengar terpilih sebagai pendamping pengantin pria. Lagi pula, bisa dipastikan semua teman Eckhart yang lain telah gugur, atau berada di medan perang. Lagi pula, ia telah dekat dengan kaisar selama bertahun-tahun mengabdi, dan karena itu, ia senang pria itu memegang posisi terhormat di pernikahannya. Sang pengantin memasuki kapel, dan berjalan menyusuri lorong bersama saudara laki-lakinya yang menuntunnya menuju altar. Lagi pula, tunangannya memang telah membunuh ayahnya dalam pertempuran, atau setidaknya memberi perintah untuk melakukannya. Wajahnya tampak tegas. Meskipun ingin memberontak, ia tahu ia tidak punya pilihan lain. Setelah apa yang terjadi pada ayahnya, saudara laki-lakinya langsung menuruti tuntutan Eckhart dan menjadi takut pada pria itu. Meskipun Eckhart tidak lagi memimpin pasukan pribadinya, ia adalah teman dekat Kaisar, yang bertindak sebagai Reichsmarschall atas seluruh pasukan Jerman, sekaligus mantan jenderal di Angkatan Darat Austria. Tak perlu dikatakan lagi, jika ia meminta bantuan Kaisar untuk menghadapi Hohenzollern, maka semuanya akan berdarah-darah. Pria yang dimaksud menatap Kaisar dan Raja Prusia dengan ekspresi rumit saat ia menyerahkan pengantin wanita. Gaun putih panjang milik wanita itu tampak kontras dengan regalia kerajaan Prusia. Meskipun Eckhart kini telah pensiun dari dinas militer, ia masih mengenakan seragam militer lengkap dengan segala penghargaannya. Ia bahkan mengenakan rantai milik Grand Master Ordo Teutonic. Sosoknya cukup mengesankan dan usianya beberapa dekade lebih tua daripada sang pengantin wanita. Upacara pernikahan berjalan lancar, Berengar menyaksikan dengan senyum ramah. Akhirnya, pasangan itu mengucapkan janji pernikahan dan berciuman, mengukuhkan pernikahan mereka. Setelah itu, rombongan dibawa ke Istana Marienburg, tempat mereka menyantap hidangan yang telah disiapkan untuk resepsi. Berengar duduk di samping temannya dan dengan tenang menceritakan kepadanya beberapa rahasia yang disembunyikan dari raja-raja lainnya. Kolonisasi dunia baru berjalan sesuai rencana. Aku bahkan telah menaklukkan kekaisaran pribumi. Mendengar ini, Eckhart tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Hidup terasa membosankan sejak ia pensiun dari militer. Meskipun ia tak ingin lagi melihat pertumpahan darah, ia tetap senang mendengar kisah-kisah mantan rekan-rekannya yang meraih kejayaan dalam perang. Karena itu, ia mau tak mau lebih memperhatikan kisah-kisah Berengar daripada istri barunya. Benarkah? Kekaisaran pribumi. Apakah mereka kuat? Menanggapi hal ini, Berengar hanya minum dari pialanya sebelum menggelengkan kepalanya. Tidak juga. Mereka adalah sekelompok manusia primitif zaman batu yang melakukan pengorbanan manusia. Namun, mereka membangun beberapa struktur yang mengesankan. Sungguh sulit dipercaya mereka mencapai prestasi seperti itu tanpa peralatan perunggu atau besi. Namun, saya hanya membawa 500 orang dalam kampanye ini. Senjata yang kita miliki saat ini telah mencabik-cabik orang-orang biadab itu. Sungguh pemandangan yang luar biasa untuk dilihat. Eckhart sangat ingin mempelajari lebih lanjut tentang kerajaan asli ini, dan rencana Kaisar untuk melakukan kolonisasi, oleh karena itu ia segera menanyakan lebih lanjut tentang topik tersebut. Jadi, berapa banyak yang kau bunuh? Apakah kau memusnahkan kekaisaran? Berengar menggelengkan kepalanya sebelum memberitahu Eckhart tentang informasi yang dimintanya. Tidak, aku sama sekali tidak punya sarana untuk mengendalikan kekaisaran yang begitu luas di seberang Atlantik. Dengar, aku sudah bilang pada mereka bahwa aku utusan dewa mereka, dan para dewa sedang marah. Kekaisaran Jerman adalah kekaisaran dewa yang menuntut perbudakan mereka. Setelah menyaksikan beberapa adegan berdarah, dan wabah yang menyebar, kaisar mereka praktis berlutut, memohonku untuk menjadikannya protektorat. Putrinya, meskipun cukup pintar untuk menyadari bahwa kami bukan dewa, tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, kami punya sejarah. Eckhart mendengus mendengar ini. Tentu saja Berengar akan pergi ke negeri asing dan menjinakkan keindahan mereka. Ia sama sekali tidak terkejut, malah melontarkan komentar sombong. Oh, kamu punya sejarah, iya. Itukah yang kamu sebut sekarang? Berengar berpura-pura tersinggung saat dia memarahi Eckhart karena membuat asumsi. Hei, aku seorang kaisar dengan 4 istri yang cantik. Apa kau pikir aku tipe pria yang akan mengarungi lautan dan terlena oleh kecantikan wanita pribumi? Menanggapi hal ini, Eckhart mengangkat sebelah alisnya sebelum menanyakan pertanyaan yang ada dalam benaknya. Apakah kamu sungguh ingin aku menjawabnya? Kedua pria itu langsung tertawa terbahak-bahak. Sementara itu,
Martha menyadari bahwa suaminya bersikap sangat akrab dengan kaisar dan memutuskan untuk memperkenalkan diri kepada pria yang dimaksud. Yang mulia, saya rasa ini pertama kalinya kita bertemu. Anda memang mengesankan, seperti kata orang. Maafkan kekasaran saya Martha von Hohenzollern, atau ya, saya rasa sekarang Martha von Marienburg. Meskipun ada perasaan terpendam terhadap perempuan itu, Berengar menahan kata-kata kasarnya, dan malah membalas dengan senyum paksa. Lagi pula, memulai keributan tidak akan baik bagi citra publiknya. Hal itu juga tidak akan membantu persahabatannya dengan Eckhart, sehingga ia menanggapi perempuan itu dengan baik meskipun ia membencinya. Dengan senang hati, aku yakin Eckhart telah membuat keputusan yang tepat dengan memaafkan kesalahanmu. Sungguh, dia lebih baik daripada aku. Eckhart melirik Berengar dengan sedikit waspada. Ia tahu pria itu memaksakan diri untuk bersikap sopan, yang sama sekali bukan gayanya. Ia hanya bisa membayangkan apa yang dipikirkan pria itu tentang istri barunya. Namun, demi menjaga kedamaian kerajaan, ia terpaksa menjalani pernikahan palsu ini, meskipun ia sendiri tidak menyukai Martha. Martha, di sisi lain, tidak senang dengan nada bicara Berengar kepadanya. Ia hendak berkomentar ketika Linde menyela. Berengar mengajaknya berkencan sekali ke pernikahan ini, karena tidak ingin memperumit masalah dengan seluruh keluarganya, dan memutuskan untuk mengajak Linde, yang hubungannya dengan Eckhart lebih baik daripada yang lain. Senang akhirnya bertemu denganmu, Martha. Aku Linde. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Rupanya, permaisuri lebih ramah, atau begitulah yang dipikirkan Martha. Ia tidak menyadari betapa mengerikannya pernyataan Linde barusan. Wanita itu adalah direktur intelijen kekaisaran, tetapi hanya sedikit orang yang tahu hal ini. Jadi, ketika ia menggunakan frasa seperti, aku sudah banyak mendengar tentangmu, yang sebenarnya ia katakan lebih mirip dengan, aku tahu segalanya tentangmu, hati-hati. Namun, karena ketidaktahuannya, Martha berasumsi wanita itu hanya bersikap ramah dan memutuskan untuk mengobrol dengannya sepanjang resepsi pernikahan. Hal ini mengalihkan perhatiannya dari diskusi penting yang akan dilakukan Berengar dengan teman lamanya. Berengar dan Eckhart terus mabuk-mabukan sambil mengobrol hingga larut malam, sampai-sampai Eckhart hampir lupa untuk berhubungan intim. Untungnya, Berengar mengingatkannya, sehingga mereka berdua menjadi dua orang terakhir yang beristirahat malam itu. Bab 650 mengungkap ramalan kuno. Saat itu, Berengar sedang duduk di kantornya, menggambar serangkaian cetak biru yang dirancang untuk menciptakan peningkatan signifikan dalam teknologi negaranya. Ada banyak perangkat yang bisa ia ciptakan yang hanya ditenagai oleh listrik. Banyak dari perangkat ini hanya untuk kenyamanan, tetapi yang lainnya diperlukan untuk pertumbuhan kekaisarannya. Karena itulah Kaisar Jerman Muda berencana memanfaatkan sumber daya energi alam yang melimpah di Austria dan Jerman. Salah satu sumber energi ini adalah sungai-sungai yang mengalir deras di wilayahnya. Ia bermaksud memulai produksi energinya melalui bendungan hidroelektrik. Lagi pula, pembangkit listrik semacam itu hanya membutuhkan sumber daya seperti tanah, beton, dan baja, yang semuanya berlimpah di Jerman. Fungsi dasar bendungan hidroelektrik sebenarnya cukup sederhana. Singkatnya, sungai akan mengalir melalui bendungan hingga mencapai turbin. Tekanan air ini akan memutar turbin, dan turbin akan menyalakan generator di atasnya, yang kemudian akan mengirimkan arus melalui saluran listrik jarak jauh dan masuk ke kota. Sedangkan kelebihan air akan mengalir dengan aman melalui sisi lain bendungan dan kembali ke sungai. Berengar bermaksud membangun bendungan hidroelektrik pertamanya di Sungai Inn di luar kota Kufstein. Alasannya adalah ia selalu mengutamakan memperkenalkan penemuan-penemuan baru ke ibu kota terlebih dahulu, lalu perlahan-lahan menyebarkannya ke seluruh kekaisaran, sehingga menjadikan ibu kota tempat tinggal yang paling diminati warga. Kebetulan, anak sungai Donau yang besar mengalir melalui kota Kufstein. Kini, dengan masa depan listrik yang semakin dekat, Berengar dapat mulai memperkenalkan sistem transportasi umum yang lebih baik di seluruh kota metropolitan yang sedang berkembang. Terutama dalam bentuk tram dan kereta bawah tanah. Ini akan menyelesaikan salah satu masalah terbesar yang kerap menghantuinya. Setelah menyelesaikan desain bendungan hidroelektrik yang sederhana namun efektif, Berengar bersandar di kursinya dan mengeluarkan cawan kaca yang diisinya dengan anggur yang diperkaya. Ia yakin telah mendapatkan hak untuk menikmati hari ini. Saat ia sedang menyesap alkohol, terdengar ketukan di pintu. Berengar bahkan belum sempat menjawab ketika pintu terbuka, memperlihatkan sosok istrinya yang sedang hamil, Linde. Wanita itu segera menghampiri Berengar dan meletakkan sebuah laporan di mejanya. Berkas itu diberi cap sangat rahasia dan berisi informasi penting yang mengejutkan Linde ketika ia membacanya. Raut wajahnya dipenuhi amarah saat ia menanyakan pertanyaan yang ada di benaknya. Tahukah kamu? Berengar segera mengambil map itu dan membaca sekilas isinya. Namun, sebelum melakukannya, ia harus meminta klarifikasi terlebih dahulu mengenai masalah tersebut. Apakah aku tahu apa? Linde hanya menanggapi dengan mendengus sebelum membiarkan suaminya membaca dokumen-dokumen itu.
Setelah melihat dokumen itu, ternyata dokumen itu berasal dari Departemen Arkeologi yang baru didirikannya. Mereka telah menggali dengan tekun di Kekaisaran Jerman untuk mencari sesuatu yang bernilai sejarah. Mereka menemukan banyak benda menarik sejak didirikan, tetapi baru-baru ini para arkeolog menemukan sebuah batu rune tua di hutan hitam Germania kuno. Batu rune itu tampaknya ditulis dengan darah manusia dan berisi ramalan. Para sejarawan mengalami kesulitan menerjemahkan reruntuhan Futhark yang lebih tua ke dalam variasi bahasa Jerman yang ada saat ini, tetapi setelah 1 tahun pengerjaan dan anggaran yang besar, mereka akhirnya berhasil memecahkan kode tersebut. Jika batu itu dapat dipercaya, maka ramalan itu tampaknya ditulis oleh para non, yang mungkin dianggap sebagai versi Jermanik dari saudara perempuan takdir Yunani. Ramalan ini berisi kisah yang secara menyeramkan mengingatkan pada perjalanan Berengar sejauh ini dalam hidupnya. Singkatnya, ramalan itu menyatakan bahwa di era di mana agama asing telah menggantikan kepercayaan kuno, seorang manusia tak bertuhan akan datang dari dunia lain dan akan menyatukan bangsa Jermanik dalam sebuah tindakan pemberontakan melawan Dewa Semit. Entah ini harfiah atau kiasan, Berengar tidak tahu. Pemberontakan terhadap Tuhan. Memang benar ia telah memulai cabang kekristenannya sendiri yang dapat dianggap sesat, tetapi ia tidak berniat untuk benar-benar berperang melawan Dewa Abraham. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Linde bisa melihat dari kebingungan di wajah Berengar bahwa pria itu sama terkejutnya dengan dirinya. Namun, ia yakin bahwa Berengar tahu sesuatu yang tidak diketahuinya dan mulai menginterogasinya untuk mendapatkan jawaban. Apa yang tidak kau ceritakan padaku? Berengar tersenyum canggung saat mencoba menjelaskan keadaannya padanya. Dengar, aku sudah bilang aku tidak tahu bagaimana aku datang ke dunia ini, atau siapa yang membawaku ke sini. Namun, aku mungkin lupa bahwa aku menemukan beberapa petunjuk selama perjalananku. Memang, aku masih tidak tahu apakah ini kenyataan, atau delusi. Linde tidak senang. Ia begitu ingin tahu segalanya tentang Berengar, sampai-sampai ia hampir terobsesi. Sejak Berengar mengungkapkan kebenaran kepadanya, ia telah berkoordinasi dengan Departemen Arkeologi untuk menemukan beberapa petunjuk tentang keberadaan Berengar yang unik. Ia tidak tahu bahwa batu rune yang mereka temukan di awal pencarian merupakan komponen yang sangat penting. Karena itu, ia mengerutkan kening saat menanyakan lebih lanjut detailnya. Petunjuk apa? Berengar menuangkan minuman lagi untuk dirinya sendiri sebelum menjawab pertanyaan wanita itu. Jadi, kamu ingat ketika aku pergi ke perbatasan di Frisia beberapa waktu lalu? Wanita itu menganggukkan kepalanya dalam diam, menyebabkan Berengar melanjutkan ceritanya. Dalam perjalanan pulang, kami berhenti di dekat sepetak hutan misterius yang tertutup kabut. Ketika saya tertidur malam itu, saya terbangun di dalam hutan. Seorang gadis kecil yang mengaku sebagai Dewi kuno Baduhena menghampiri saya. Ia menceritakan beberapa gambaran samar tentang nasib saya dan memberi saya anugerah keberanian. Linde menggigit bibirnya kesal. Mengapa ia tidak terkejut ada wanita lain dalam hidup Berengar yang berhasil ia rahasiakan darinya? Ia hanya bisa menenangkan amarahnya dan melanjutkan penyelidikannya. Apakah ada hal lain lagi? Awalnya, Berengar tidak ingin memberitahu Linde tentang bagian selanjutnya ini karena ia pikir itu akan membuat Linde khawatir, tetapi ia memutuskan untuk tetap memberitahunya sekarang karena Linde bertanya langsung padanya. Ingatkan saat aku menghilang di koloni. Nah, saat itu aku menemukan reruntuhan kuno ini, yang konon menyimpan dewi kuno yang namanya terlupakan dalam sejarah. Ia memberitahuku bahwa ada dewa-dewi yang punya rencana untukku, dan ia bilang ia menghapuskan klaim Dewa Abraham atas jiwaku berkat baptisanku saat lahir. Linde terkejut ketika mendengar ini, dan langsung merasa cemas. Ia langsung mengajukan pertanyaan yang ada di benaknya. Apa maksudmu? Klaim apa? Apakah aku punya klaim atas jiwaku? Berengar menganggukkan kepalanya tanpa suara sebelum mengungkapkan pikirannya mengenai masalah tersebut. Dewa-dewa yang kutemui memang sengaja dibuat samar-samar, tapi kurasa begitu. Lagi pula, kau dibaptis saat bayi, sama sepertiku. Intinya, coba bayangkan begini, ada banyak dewa, banyak kehidupan setelah kematian, dan sebagainya. Kebanyakan dewa-dewa ini punya alamnya sendiri, tempat mereka membawa jiwa para pengikutnya setelah kematian. Tapi Dewa Abraham itu brengsek. Dia sudah menakdirkanku masuk neraka. Percaya nggak? Ngomong-ngomong, dari pemahamanku yang terbatas, dibutuhkan dewa lain untuk menghapus klaim dewa lain. Aku tidak tahu bagaimana mereka melakukannya, dan itu sangat menyakitkan. Namun, setelah dihapus, aku bisa dibilang bebas memilih akhirat mana yang ingin kujalani. Atau begitulah menurutku, seperti yang kukatakan, para dewa sengaja dibuat samar-samar. Linde benar-benar tercengang mendengar semua ini. Kedengarannya seperti ocehan orang gila, atau mungkin fiksi buruk yang ditulis oleh penulis yang buruk. Bagaimanapun, ia sulit mempercayainya, tetapi jika itu benar, ada satu hal serius yang lebih mengkhawatirkannya daripada apapun. Jadi kita tidak akan bersama selamanya. Tatapan mata Linde yang liar mengejutkan Berengar. Ia serius ingin bersamanya selamanya,
tetapi bayangan bahwa mereka akan berpisah setelah kematian sangat membebani hatinya. Berengar harus memikirkan cara untuk menenangkan perempuan itu, atau ia mungkin akan melakukan sesuatu yang bodoh. Kecuali kita bisa menemukan dewa lain untuk mencabut hak atas jiwamu. Bahkan saat itu pun, aku tidak tahu apakah dewa itu harus membayar apapun untuk melakukannya. Sepertinya Dewi Agung Teotihuacan mencabut hakku begitu saja, jadi aku benar-benar tidak tahu apakah ada aturan di balik ini. Linde terduduk tak percaya di kursinya. Ia sangat yakin bahwa ia dan Berengar akan bersama selamanya, bahkan setelah kematian. Itulah satu-satunya hal yang membuatnya sedikit percaya pada iman Kristen. Namun, berita ini, bagaikan bom waktu, menghantam hatinya. Butuh beberapa saat baginya untuk menerima kenyataan. Akhirnya, ia menggertakkan gigi dan berjalan keluar pintu. Ketika Berengar melihat ini, ia memanggilnya dengan nada khawatir. Linde, sayang, kamu mau pergi kemana? Sebuah jawaban tunggal bergema di seberang pintu, jawaban yang mengejutkan Berengar sampai ke lubuk hatinya. Untuk memburu dewa. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.